kepada Allah yang pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini. Susunan acara pada hari ini adalah acara pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan materi secara berturut-turut dari pukul 2 sampai dengan selesai pukul 4 sore. Kemudian dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Taufik Kemal Haji Sarjana Hukum. Pada beliau kami persilahkan Pak Kemal. Oke, terima kasih Bu Getri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, izinkan saya memimpin doa dengan doa Islam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min azabil qabri la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, ampunilah dosa kami ya Rabb, dosa ibu bapak kami dan sayangilah mereka kepadanya sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kami masih kecil. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, jauhkanlah kami dari qadamu yang buruk. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, jauhkanlah kami dari kecelakaan, jauhkanlah kami dari kematian mendadak. Ya Allah ya Rahman, Kau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, jauhkanlah kami dari penyakit berbahaya, kanker, AIDS, tumor, COVID-19 dan sebagainya. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, jauhkanlah kami ya Rabb dari kehinaan karena kemiskinan dan kebodohan, dan jauhkan pula kami ya Rabb dari kesombongan karena harta dan jabatan kami. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, Kau angkat virus corona di muka bumi ini ya Allah, terkhusus buat negara kami Indonesia ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami yang telah terpapar COVID-19 ya Allah, Kau berikanlah kesembuhan segera ya Allah, sehingga mereka bisa berkumpul bersama keluarga mereka ya Allah ya Rahman ya Rahim, sehingga mereka bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari Allah, menjalankan jabatan mereka untuk masyarakat luas ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah Rahim, teruntuk kakek kami, nenek kami ya Allah, saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akhrim nuzulahum wa wasi' madakhalahum wasilhum bil ma'i wassalji wal barak wa nafihim khataya kama yunakas sabul abyadu minad danas. Allahumma la tahribna ajrahum wa la taftina badahum wa firana walahum wa la ikhwanil lazina sabakuna bil iman. Kau jadikanlah kuburan mereka bagian dari taman-taman surgamu, dan jangan kau jadikan kuburan mereka bagian dari lubang-lubang neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, Kau terima doa kami ya Rabb, Kau kabulkan doa kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma biha, Allahumma biha, Allahumma biha bihusnul khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Kemal, terima kasih atas doanya. Acara selanjutnya adalah laporan dari Ketua Panitia Pelaksana Seminar Online pada hari ini. Saya persilakan Ibu Ruth Lina Rogabe, Sarjana Hukum Magister Penotariatan. Silakan Ibu Ruth. Terima kasih Bu Getri. Selamat siang rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang saya hormati Ibu Juniti Dame Purba, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Karawang. Yang saya hormati Bapak Fadli Iksanul Hussein, Ketua Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Karawang.
Yang saya hormati para narasumber, Dr. Vina Widya, spesialis urologi, dan Dr. Gampo Alam Irdam, spesialis urologi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan pengetahuan tentang kesehatan bagi kita semua pada siang hari ini. Kegiatan webinar kesehatan kali ini merupakan kegiatan rutin dari pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Karawang yang secara rutin sudah kami adakan sejak pandemi di awal tahun 2020. Karena bagi kami kesehatan adalah hal yang paling penting. Kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang lainnya kalau kita sudah sehat lebih dulu. Jadi kita semua dari Pengda INI Karawang merasa kesehatan sangat penting. Jadi kita masih terus mengadakan webinar tentang kesehatan ini secara rutin. Yang karena mungkin sebagian besar banyak notaris, sebagian besar adalah perempuan, rasanya ISK ini adalah topik yang sangat menarik, yang mungkin perlu kita ketahui, wawasan seperti ini perlu kita ketahui sehingga kita bisa tetap sehat di setiap harinya. Jadi cukup sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras sehingga webinar kali ini bisa terlaksana dengan baik. Akhir kata mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terima kasih untuk Ibu Ruth telah memberikan sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Karawang Ikatan Notaris Indonesia kepada Ibu Junaidi Dami Purba Sarjana Hukum. Dipersilakan, Bu. Terima kasih Bu Getri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Fatih Sanul Hussein, Ketua Majelis Pengurus Daerah Indonesia Kabupaten Karawang, para narasumber webinar kesehatan hari ini, Dr. Vina dan Dr. Gampo, dan semua yang hadir, khususnya panitia. Saya tahu bahwa sekarang Omikron lagi genit-genitnya dan hampir 2/3 kali ya Bu Getri ya. Iya betul Bu. Teman-teman kita pada kena Omikron. Tapi bagi kita tetap semangat, webinar tetap dilaksanakan mulai tahun awal 2019. Dan saya hormati juga hadir di sini Bapak Kepala KPP Pratama Karawang, Pak Ibu Rahmi, MPD dan akademis Kabupaten Karawang, dan saya lihat juga jauh dari Palangkaraya Pak Ujang, beliau adalah mantan Kepala Imigrasi Karawang yang sekarang sudah pindah ke Palangkaraya, dan rekan-rekan notaris dari seluruh Jawa Barat ada, dari luar Jawa Barat juga ada, dan ada hadir juga Rektor dari Universitas Syarif Mutiara Medan Indonesia, Ibu Ivan Purba. Terima kasih, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena webinar hari ini bisa kita laksanakan. Punten ya Bu Dokter, koreksi kalau saya salah. Memang kalau ISK dan prostat punya untuk memasuki usia 50 tahun ke atas, tapi kalau melihat perkembangannya sekarang pada usia produktif juga 30 sampai 40 juga bisa kena. Oleh karena itu memang dari Karawang concern untuk melaksanakan update ilmu baik perempuan maupun ilmu kesehatan baik secara webinar maupun website, berusaha menggali terus menjaga supaya bagaimana kita tetap keep healthy. Oleh karena itu walaupun agak sadis ya Bu ya judulnya ya, tapi saya rasa mungkin Dr. Vina dan bisa packaging sehingga ini menarik dan memang sangat menarik. Terima kasih buat semua yang hadir di waktu weekendnya, barokah bisa hadir di Karawang. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan dalam webinar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Silakan.
Ya, terima kasih Bu Junaiti Dame Purba Sarjana Hukum untuk pembukaan speech-nya. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Karawang Ikatan Notaris Indonesia kepada Bapak Fadli Ikhanul Hussein, Sarjana Hukum. Pak, silakan Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan notaris dan PPAT Karawang. Kebanggaan kepada narasumber Bapak Dr. Gampo Alam, spesialis urolog, udah konsulen pasti itu, dan Ibu Dr. Vina Widya SPU juga. Tadi saya sempat, mohon maaf Bapak Ibu, belum sempat ngintip siapa-siapa aja nih, tapi banyak sekali. Tadi juga ada Pak Barlian, rekan dari MPD Karawang, kebetulan Kepala Kantor Imigrasi. Kemudian ada beberapa rekan lainnya. Luar biasa Pengda INI ini sampai urusan kesehatan notaris pun diperhatikan ini. Kebetulan Pak Dokter, ini kebetulan nanti saya pasti akan konsultasi nih. Karena saya pernah juga ke urolog, maklum, udah kepala di atas 5 usia, pasti yang di flyer soal prostat itu pasti niscaya ya Dok ya. Jadi sungguh luar biasa Ibu Ketua Bu Eti Purba, Ketua Pengda INI, juga Ketua Panpelnya tadi Ibu Ruth Lina, kemudian ada hostnya ini Bu Getri ya. Iya Pak, betul. Bu Getri dan juga rekan-rekan, sungguh ini bermanfaat sekali baik kita selaku notaris dan juga selaku PPAT. Makanya mari kita ikuti, kita simak bersama, dan mudah-mudahan apa yang dipersembahkan oleh Pengda INI Kabupaten Karawang ini membawa manfaat, utamanya kita menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Sungguh Dok, nggak enak kalau prostat itu keganggu ya Dok. Ini saya nggak lihat Pak dokternya, tapi saya udah mengalami ke dokter urolog. Demikian sambutan saya. Terima kasih. Selamat mengikuti webinar kesehatan Pengda INI. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fadli atas sambutannya. Baik Bapak dan Ibu, kami mohon untuk membuka kamera masing-masing karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada Bapak Sandi, Pak, tolong dibantu Pak untuk sesi fotonya, Pak. Baik, terima kasih Mbak Getri. Rekan-rekan semua, mohon mengaktifkan fotonya. Saya akan mengabadikan kehadiran rekan-rekan semua. Saya mulai dari halaman pertama. 1, 2, 3, boleh senyumnya. Kemudian halaman kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, kemudian halaman terakhir. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mbak Getri. Saya kembalikan ke Anda. Oh ya, terima kasih Pak Sandi. Bapak dan Ibu, saya akan membacakan tata tertib seminar pada hari ini ya. Mohon untuk menonaktifkan mikrofon selama acara ini berlangsung. Kemudian yang kedua, apabila Bapak dan Ibu mempunyai pertanyaan pada saat pembicara menyampaikan materi, maka dipersilakan untuk menulis pada kolom chat Zoom di samping kanan. Untuk yang ketiga, untuk mempermudah sesi tanya jawab nanti, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk menyesuaikan nama yang tertera dengan nama yang terdaftar pada seminar online kali ini ya Pak. Terima kasih. Sesi pertama akan kita mulai. Dr. Vina Widya, spesialis urologi konsultan ya Dok. Infeksi saluran kemih dan mengompol pada wanita. Hadirin yang kami hormati, kita akan memulai menyampaikan materi ini tersebut. Saya akan bacakan dulu CV-nya Ibu Vina, Dr. Vina. Dr. Vina lahir di Tangerang 28 Mei 1985 ya Dok. Meraih gelar dokter umum, dokter spesialis urologi, dan konsultan urologi dari Universitas Indonesia.
Yang sekarang praktek di RSCM, tadi infonya dapat di Klinik Kencana ya dok ya? Terus di RSUI Depok dan di Eka Hospital BSD. Untuk Dokter Vina bisa dipersiapkan dok untuk materinya. Kita langsung dilanjutkan saja ya dok ya. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya dan Dr. Gampo diundang di acara webinar kali ini. Terima kasih kepada Panitia Pengda Karawang Ikatan Notaris Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Juneti Dame Purba selaku Ketua Pengda INI Karawang dan Bapak Fadli Ihsanul Husain MPD. Dari INI Karawang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk peserta webinar yang lain. Salam kenal, perkenalkan nama saya Vina Widya, bisa dipanggil Vina. Saya spesialis urologi dari FKUI RSCM. Topik kita kali ini tadi sebelumnya ini udah diskusi sedikit dengan Bu Juneti. Rencananya memang ingin membawakan topik-topik yang banyak dikeluhkan berkaitan dengan urologi. Jangan salah, urologi beda sama neurologi. Kalau urologi lebih kekaitannya dengan saluran kemih. Kalau neurologi ke saraf. Soalnya suka salah tuh karena mirip-mirip. Saya izin share screen saya ya. Boleh dok, silakan dok. Mohon maaf, saya ada sedikit problem dengan ini komputer. Saya boleh ganti ini dulu, gadget dulu. Atau bisa kami bantu? Dokter Vina mau prefer yang mana? Oh ya. Boleh. Dibantu di-share aja kali ya Pak? Ya, boleh. Terima kasih. Ya, ini slide-nya boleh dimulai dari awal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai dengan topik siang hari ini, ISK atau infeksi saluran kemih dan mengompol pada perempuan. Memang ini sengaja dibuat dua topik khusus ya, satu untuk perempuan, satu untuk laki-laki, karena memang kalau di bidang urologi ada kekhususan gitu, di mana kalau laki-laki punya organ tertentu yang tidak dimiliki oleh perempuan di saluran kemihnya, yaitu prostat. Sedangkan perempuan sendiri punya kecenderungan penyakit tertentu yang lebih sering timbul pada perempuan ketimbang pada laki-laki. Nah, untuk topik yang pertama ini, infeksi saluran kemih, secara umum infeksi yang terjadi pada salah satu bagian dari sistem saluran kemih. Bisa itu dari ginjalnya, bisa dari salurannya seperti ureter, kandung kemih, ataupun uretra. Dan kalau kita ngomong infeksi saluran kemih, sebagian besar disebabkan oleh bakteria. Next slide. Nah, infeksi saluran kemih pada perempuan ini memang cukup sering terjadi ketimbang dengan laki-laki. Nanti mungkin dipengaruhi salah satunya dari anatominya yang berbeda. Perempuan ini memiliki anatomi uretra, saluran kencing yang paling bawah nih kalau dilihat gambar di sebelah kanan. Di atasnya ada ginjal, terus ada saluran kecil di bawahnya namanya ureter yang membawa air kencing yang sudah diproduksi oleh ginjal, turun ke bawah, disimpan dulu sementara di kandung kemih, sampai kandung kemihnya penuh, baru dikeluarkan melalui saluran kecil yang namanya uretra.
Nah, di sini salah satu letak perbedaannya. Pada perempuan, uretranya sangat pendek, sekitar 4-5 cm, sehingga membuat wanita atau perempuan itu lebih cenderung mudah infeksi dibandingkan laki-laki. Next slide. Nah, kalau kita berbicara tentang infeksi saluran kemih, banyak terms ya kalau buat sisi dokternya. Ada infeksi saluran kemih yang sederhana atau kita bilangnya non komplikata. Biasanya terjadi infeksi saluran kemih bagian bawah. Bagian bawah tuh kita ngomong bawah itu artinya kandung kemih ke bawah, kandung kemih, leher kandung kemih sama uretra. Dan terjadi pada perempuan yang tidak dalam kondisi hamil, belum menopause, tanpa ada kelainan anatomi, ataupun tidak memiliki komorbiditas tertentu. Nah, bagaimana kalau dengan laki-laki? Sedikit aja saya garis bawahi perbedaannya. Kalau pada laki-laki mengalami infeksi saluran kemih, langsung masuknya yang komplikata, berbeda dengan perempuan. Gitu. Lalu ada juga ISK rekuren. ISK rekuren ini artinya infeksi saluran kemih yang sering banget terjadinya. Setidaknya 3 kali dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 kali dalam 6 bulan terakhir. Nah, kalau dalam kondisi yang sangat berat, gitu, bisa sampai sepsis. Sepsis itu infeksi yang berat. Biasanya butuh obat-obatan yang harus disuntik, butuh alat obat-obatan suportif lainnya, bahkan sampai perawatan ICU. Next slide. Wow. Nah, ini epidemiologinya. Angka kejadiannya dikatakan 1 dari 3 perempuan itu setidaknya memiliki 1 episode sistitis. Sistitis ini radang atau infeksi pada kandung kemihnya pada usia 24 tahun. Nah, 40% wanita hamil juga biasanya suka ditemukan infeksi saluran kemih simptomatik. Mungkin ada beberapa yang pernah mengalami ini ya, makanya salah satu yang rutin diperiksakan pada perempuan hamil itu adalah urinalisanya, urinnya. Ada bakteri apa enggak? Karena beberapa kasus bisa memicu kontraksi pada rahimnya saat kehamilan. Lalu pada 14% juga didapatkan bakteri urea pada perempuan yang mengalami diabetes. Next slide. Penyebabnya apa? Tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, sebagian besar itu adalah bakteria. Yang paling sering adalah E. coli. Uropatogen Enterococcus E. coli, Escherichia coli. Nah, kuman ini sebenarnya kuman normal yang berada di saluran cerna. Jadi kalau secara anatomi saluran cerna atau anus itu lokasinya cukup berdekatan dengan muara uretra pada perempuan. Nah, ini yang membuat misalnya kalau cara menceboknya, membersihkannya itu tidak benar, seringkali mempermudah transfer bakteri dari saluran cerna itu ke area saluran kemihnya. Next slide. Nah, ini mekanismenya. Jadi secara umum kalau kita berbicara soal infeksi, kita berbicara beberapa faktor. Ada faktor yang berkontribusi dari sisi host. Host itu artinya dari kitanya, dari manusianya. Ada juga faktor yang berkontribusi dari sisi bakterinya. Kalau dari sisi bakterinya, misalnya contohnya bakterinya itu sudah resisten terhadap antibiotik. Nah, di Indonesia ini sangat cukup tinggi ya angka resistensi terhadap antibiotik, karena kalau kita perhatikan nih, penggunaan antibiotik di Indonesia ini sangat bisa dikatakan kurang bijaksana. Kalau kita lihat banyak ya orang yang batuk pilek sedikit, ya beli antibiotik, terus belum tuntas minumnya, gejalanya udah hilang, terus ya udah deh nggak usah minum. Jadi penggunaan antibiotiknya sering tidak sesuai dengan indikasi, bahkan mungkin sebenarnya nggak perlu antibiotik, ya udah minum aja, karena kalau batuk pilek gampang lah, tinggal beli Cefixim, ciprofloxacin tuh yang dulu sering banget dan mudah sekali dibeli. Mungkin sekarang beberapa apotek sudah sangat strict ya, kalau mau beli antibiotik itu harus dengan resep. Nggak bisa langsung beli datang aja, karena itu untuk mengontrol resistensi. Karena kalau sudah banyak yang resisten, nanti kita yang susah. Saat antibiotik dibutuhkan, itu antibiotik udah nggak mempan lagi. Kumannya udah bermutasi, udah bikin perubahan pada dirinya, sehingga dia tidak mempan dikasih antibiotik apapun. Bagaimana dari faktor manusianya sendiri? Beberapa hal yang bisa mempermudah seseorang mengalami infeksi saluran kemih, yaitu kalau perempuan tadi ya, memang secara natural uretranya itu lebih pendek dibandingkan laki-laki.
Lalu juga pada kasus-kasus tertentu, misalnya cedera tulang belakang ya pada orang Indonesia. Terus misalnya ada kalau zaman dulu dan sekarang sih masih ada juga ya TBC tulang tuh, ada kelainan persarafan sehingga menyebabkan ada gangguan dari fungsi berkemihnya, gangguan di kandung kemihnya. Itu juga bisa menjadi faktor seseorang itu mudah mengalami infeksi saluran kemih. Lalu kehamilan pada perempuan ya, atau memang memiliki batu saluran kemih. Itu juga jadi faktor mempermudah seseorang mengalami infeksi saluran kemih. Selain itu, seseorang yang membutuhkan kateter lama. Jadi pada orang-orang tertentu karena ada satu dan lain hal dan dikatakan harus menggunakan kateter untuk membantu mengeluarkan air kemihnya, alat atau benda asing tersebut juga mempermudah si kuman untuk menginfeksi saluran kemih kita. Secara umum, kalau kita lihat gambar di sebelah kiri, kumannya itu mengalami entah itu ditransfer secara tidak sengaja ataupun hal lain gitu ya, misalnya dari darah ataupun dari limfe, dia menempel di daerah sekitar saluran kemih, lalu dia memperbanyak diri dan akhirnya menginfeksi saluran kemihnya dengan membentuk lapisan biofilm sehingga dia susah untuk dieliminasi. Nah, lapisan biofilm ini juga salah satu kemampuan bakteri sehingga dia sulit untuk dieradikasi atau dihilangkan atau diatasi. Next slide. Nah, ini rute-rutenya tadi. Paling banyak adalah ascending. Ascending artinya naik dia. Jadi bila ada kuman yang menempel di daerah sekitar muara saluran pipis, lalu dia lambat laun dia akan naik tuh ke dalam melalui uretra, ke kandung kemih, bahkan bisa sampai naik dia sampai ke ginjal. Itu metode yang ascending, itu sebagian besar melalui metode ini. Lalu pada beberapa kasus penyebarannya lewat darah atau juga pada penyebarannya lewat kelenjar getah bening, tapi ini lebih sedikit angka kejadian, lebih banyak yang ascending. Next slide. Oke, ini faktor resikonya. Yang pertama adalah stasis urin. Artinya ada air kencing yang selalu tertahan atau tidak tuntas dikeluarkan dari kandung kemihnya. Bisa terjadi misalnya ada pembesaran prostat nih kalau pada laki-laki, atau misalnya pada pasien dengan diabetes mellitus. Nah, diabetes kalau kita tahu nih angka kejadian sangat tinggi di Indonesia, terus juga dia menyerang berbagai organ. Dia bisa menyebabkan gangguan persarafan pada kandung kemih, mengganggu otot-otot kandung kemihnya sehingga kemampuan memompanya nggak bagus dan akhirnya menyebabkan sisa air kencing di dalam kandung kemih. Atau kalau pada perempuan, kalau pernah dengar gitu ada peranakan yang turun gitu. Kalau laki-laki kan hernia tuh turun berok. Kalau perempuan ada juga yang turun-turun. Turun, kantong kencingnya turun ke area, mohon maaf, vaginanya, sehingga menyebabkan saat lagi kencing itu selalu ada sisa yang mengantong. Itu juga bisa bikin seseorang mudah mengalami infeksi saluran kemih. Lalu tadi penggunaan alat medis seperti harus menggunakan kateter atau ada riwayat tindakan operasi seperti teropong saluran kemih. Lalu pasien-pasien yang imunokompromis. Imunokompromis ini salah satunya pasien usia tua, ada diabetes mellitus, ada gangguan fungsi ginjal, atau memang ada kondisi lain misalnya mengkonsumsi obat-obat steroid jangka panjang itu juga menyebabkan seseorang daya tahannya lebih rendah. Atau memang ada abnormalitas dari saluran kemihnya. Mohon maaf, ini maksudnya bukan uretra yang lebih pendek, karena itu tidak abnormal, memang normalnya kita pendek, lebih pendek daripada laki. Tapi misalnya ada kelainan bawaan pada sistem saluran kemihnya sehingga dia lebih rentan mengalami infeksi. Atau proses aging. Aging kalau perempuan berkaitan dengan istilah menopause. Menopause itu artinya hormon estrogennya, hormon perempuannya akan turun sangat rendah. Kenapa hormon estrogen ini penting? Karena hormon estrogen itu menjaga area daerah misfi atau daerah kewanitaan di situ. Dia menjaga keseimbangan kuman-kuman normal, dia menjaga struktur di daerah kandung kemih, daerah vagina tersebut, sehingga menjaga dari infeksi saluran kemih. Saat seorang perempuan itu mengalami menopause, nah estrogennya turun sehingga semuanya terganggu tuh. Nah, yang terakhir ini adanya faktor risiko lain ya, seperti aktivitas seksual ataupun perilaku hygiene yang tidak baik atau yang kurang baik lah. Next slide. Ini sedikit penyebab infeksi saluran kemih yang rekurensi. Biasanya kita evaluasi ya kalau pada pasien perempuan, bagaimana riwayat seksualnya, lalu ada penggunaan
pelumas atau contoh lainnya adalah penggunaan kondom juga kadang-kadang bisa berpengaruh. Lalu juga ada riwayat infeksi saluran kemih pada ibunya. Lalu juga memang dari kecil gampang mengalami infeksi itu juga bisa mempengaruhi. Dan pada beberapa penelitian ada yang bilang berkaitan dengan golongan darah, tapi itu masih ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak gitu. Kalau untuk perempuan yang post menopause atau yang sudah memasuki usia menopause, biasanya faktor resikonya ada mengompol, ada atropik vaginitis, yaitu daerah vaginanya mulai mengecil gitu. Terus tadi sistokel, kantong kencingnya yang turun-turun. Lalu juga adanya penggunaan kateter jangka panjang itu juga mempengaruhi seseorang bisa mengalami infeksi saluran kemih yang berulang. Next slide. Nah, ini beberapa faktor resiko infeksi saluran kemih yang komplikata ya, ada kelainan di saluran kemihnya, lalu juga ada diabetes mellitus, ada kehamilan, terus juga ada kondisi yang imunokompromis. Next slide. Nah, kehamilan. Infeksi saluran kemih sering ditemui pada ibu hamil, dan kalau terapinya kurang adekuat, itu bisa menyebabkan radang pada ginjalnya. Pada wanita hamil juga kadang-kadang gitu ditemukan kondisi adanya pelebaran pada saluran kemih bagian atasnya, ureternya gitu, karena ada sedikit efek penekanan dari rahimnya itu. Pada beberapa kondisi jarang sih, tapi bisa terjadi adanya reflux. Air kencingnya dari kantong kencing harusnya diem di situ tuh, tapi ini agak naik-naik sedikit akibat kondisi ini. Nah, ini yang bikin gampang infeksi saluran kemih. Untuk penyebabnya sendiri cukup sama dengan wanita yang tidak hamil, itu tadi sebagian besar adalah E. coli. Oleh karena itu, pada wanita hamil biasanya dilakukan screening nih untuk pemeriksaan urinalisanya. Next slide. Nah, bagaimana cara mendiagnosisnya? Pertama, biasanya kita dari wawancara dulu atau anamnesis. Keluhannya, sebagian besar infeksi saluran kemih itu keluhannya lokal. Lokal tuh artinya tidak sampai demam sih. Paling ada keluhan dalam berkemihnya. Atau kita bilangnya gejala Lutz. Contohnya, jadi sering pipis atau anyang-anyangan gitu. Terus juga disertai dengan nyeri saat pipisnya atau terasa panas. Terus juga kencingnya jadi sedikit-sedikit gitu. Itu salah satu gejala Lutz-nya. Pada kondisi yang berat, baru tuh ada gejala-gejala yang sifatnya sistemik. Sistemik itu mungkin demam, meriang, seperti itu. Tapi sebagian besar gejalanya berupa gejala lokal. Pada beberapa pasien juga suka mengeluhkan kencingnya keruh, baunya lebih menyangat, atau pada beberapa kasus sampai ada sedikit darah atau ada darahnya, itu juga bisa jadi keluhannya. Lalu dari pemeriksaan fisik, biasanya dokternya kan akan periksa ya. Salah satu tandanya kalau nyeri ada infeksi di saluran kemih bagian bawah, di kandung kemih, biasanya kalau ditekan di perut bawahnya suka nggak nyaman tuh, rasanya ada rasa tidak enak gitu. Atau kalau dia sampai infeksi berat ke ginjal, ada nyeri tekan ataupun nyeri ketok di daerah pinggangnya. Kan biasanya kalau dokter tuh suka ngetok-ketok tuh ya daerah punggung. Nah, itu salah satu cara mendeteksinya. Pemeriksaan sederhananya yaitu pemeriksaan urinalisa atau pemeriksaan air kencing. Dilihat ada nggak marker-marker infeksinya seperti leukosit esterase, ada nitrit apa enggak. Itu dilihat marker-marker infeksinya. Kalau ada, biasanya untuk perempuan yang dianggap infeksinya sederhana bisa langsung diberikan obat. Kalau dirasakan butuh, misalnya udah sering banget nih mengalami infeksi saluran kemih, biasanya salah satu yang harus dikerjakan adalah kultur urin. Nah, saya sering kali nih mendapatkan pasien, oh dok saya sering banget nih keluhan, sering pipis, anyang-anyangan, beser. Tiap ke dokter selalu dibilangnya ISK, dikasih antibiotik, tapi tidak pernah diperiksakan kultur urinnya atau bahkan tidak pernah diperiksakan urinalisanya. Saran saya, ibu atau bapak minta untuk diperiksakan. Karena bisa jadi jangan-jangan bukan ISK tuh, ada penyakit lain yang memang keluhannya mirip seperti ISK. Seperti contohnya overactive bladder atau OAB. Sama tuh keluhannya, sering-sering pipis, anyang-anyangan kayak gitu. Itu sama gitu. Dan obatnya bukanlah antibiotik. Oke. Kalau untuk pemeriksaan tambahan lainnya kadang-kadang dikerjakan USG, tapi itu tidak rutin. Pada kasus infeksi saluran kemih yang rekuren atau berulang, dokter biasanya menyarankan untuk teropong saluran kemih, sistoskopi. Next slide. Bagaimana dengan terapinya? Karena sebagian besar itu
penyebabnya bakteri, terapinya adalah antibiotik. Lalu ada terapi untuk menjaga kebersihannya, dan ada juga terapi yang sifatnya non antimikrobial atau non antibiotik. Kalau pernah dengar nih ekstrak cranberry, jus cranberry itu biasanya udah pada banyak tuh yang dengar bisa buat mengurangi kejadian infeksi saluran kemih berulang. Benar sekali, jus cranberry atau ekstrak cranberry itu memang terbukti mengurangi angka kejadian infeksi saluran kemih. Tapi secara penelitian, kalau jenis kumannya itu yang E. coli. Kalau tadi dilihat slide sebelumnya, kumannya tuh bisa macam-macam. Sebenarnya cranberry ini yang terbukti kalau jenis kumannya E. coli. Dan kita bisa tahunya hanya dengan pemeriksaan kultur. Lalu juga tadi, karena faktor resikonya tadi adalah menopause, hormonnya turun, ya udah disulih hormonnya, ditambahin tuh hormonnya. Tambahin hormonnya bisa yang sifatnya lokal, artinya dikasih salep aja yang mengandung estrogen di area kewanitaan, atau yang sifatnya sistemik, jadi minum obat, minum hormon gitu, supaya hormon estrogennya kembali naik dan angka infeksinya turun. Hal lain yang bisa dilakukan adalah mengkonsumsi probiotik yang mengandung lactobacillus. Banyak nih, saya udah sering banget ketemu, oh dok, saya udah biasa minum probiotik. Ini juga bisa digunakan untuk mencegah infeksi saluran kemih berulang. Next slide. Oke, ini nggak usah terlalu diperhatikan berat-berat. Antibiotik sekarang pilihannya kalau dulu pernah dengar cefixime, ciprofloxacin. Nah, kalau sekarang nih udah ganti nih preferensinya. Biasanya kalau yang non kompleks atau yang simple infeksinya pilihan utamanya ada fosfomisin gitu. Baru kalau ada hasil kultur dan memang dinyatakan cocok ciprofloxacin atau levofloxacin barulah dikasih ini. Karena kita menjaga sekali nih ciprofloxacin angka resistensinya sudah tinggi. Oke, next slide. Nah, ini rekomendasinya ya. Nah, pada perempuan nih biasanya saya kalau misalnya dapat pasien dengan ISK, saya akan selalu mengedukasi pasiennya. Pertama, pakai pakaian dalam yang mudah menyerap keringat gitu. Jadi biar tidak lembab daerah situ. Kalau memang modelnya orang suka berkeringat gitu, lebih sering ganti celana dalamnya. Terus juga kalau misalnya menggunakan pelumas atau kondom dan memang jadi sering infeksi saluran kemih, mungkin harus menghindari alat tersebut. Lalu menjaga area kebersihan di daerah bawah, yaitu dengan cara tadi selain ganti pakaiannya lebih sering, cara ceboknya juga harus diperhatikan. Jangan menggosok dari depan ke belakang tuh. Kan biasanya kalau lagi membersihkan tuh suka asik tuh ya digosok dari depan ke belakang. Dengan cara tersebut, dengan tidak sadar kita membantu tangan kita yang menggosok-gosok itu membantu membawa kuman yang dari anus yang dari belakang itu ke arah depan, ke arah saluran kemih sehingga mempermudah terjadinya infeksi saluran kemih. Nah, terus juga kalau misalnya lagi berhalangan perempuan lebih sering ganti pembalutnya biar tidak lembab di area kewanitaan. Nah, yang coba dihindari adalah memakai pakaian yang terlalu ketat, yang kurang menyerap keringat, lalu suka nahan-nahan kencing atau menggunakan sabun di area kewanitaan secara berlebihan karena itu bisa mengganggu keseimbangan flora normal atau kuman normal di daerah sana. Next slide. Nah, sekarang kita ngomong ke topik yang kedua. Salah satu keluhan yang sebenarnya sering tapi dianggap kayaknya normal deh karena mungkin faktor gitu. Tapi sebenarnya mengompol pada perempuan di atas usia 5 tahun itu tidak pernah menjadi sesuatu yang normal. Saya rasa sih dengan para notaris di sini ya kan ini ya mobilitasnya tinggi, banyak ketemu orang. Kalau ada keluhan mengompol tentu akan sangat mengganggu ya, apalagi kalau disertai sampai bau pesing seperti itu tentu akan mengganggu aktivitasnya. Next slide. Nah, pada perempuan mengompol ini ada jenis-jenisnya. Jadi coba diperhatikan nih, ada seseorang itu yang mengompol itu kalau lagi batuk, lagi bersin, lagi ketawa, lagi angkat benda berat, lagi olahraga, lagi naik tangga. Nah, itu kita bilangnya stress urinary incontinence, artinya tipe mengompol tipe tekanan. Tapi ada juga orang yang mengompol itu karena ada desakan sebelumnya. Desakannya itu apa? Tiba-tiba kebelet gitu.
lagi tenang-tenang, lagi ada kerjaan, tiba-tiba kebelet banget nih kalau nggak ke kamar mandi, ngompol nih. Nah, itu tipenya yang urge urinary incontinence atau yang urgency. Tapi ada juga perempuan yang kombinasi, dua-duanya ada. Kalau batuk ketawa, ya ngompol juga. Kalau ada juga yang kebelet-kebelet ya, belum nyampe kamar mandi, udah ada yang keluar nih air kencingnya. Nah, biasanya kalau yang kayak gini nih, yang kebelet-kebelet gini, selalu lihat-lihat nih kalau kemana-mana, screening dulu, toilet di mana nih. Kalau bisa kerjanya juga yang deket toilet, lebih bagus. Nah, itu yang tipe campuran. Ada juga yang tipenya luapan. Luapan ini sebenarnya kondisinya nggak bisa pipis. Biasanya ditemukan pada orang yang diabetes mellitus, kandung kemih, sensasi kemihnya udah terganggu, sehingga kantong kencingnya menampung, lama-kelamaan dia luber, kayak bak mandi yang kepenuhan, jadi keluar sedikit-sedikit. Sering kayak begini, ini bisa sih dok, kencing tapi sedikit-sedikit nih, terus nggak bisa ditahan. Nah, itu salah satu tandanya. Terus pas kita periksa, perutnya gede. Nah, itu ternyata terisi air kencing semuanya. Nah, ini ada satu lagi yang lupa dimasukkan, mohon maaf. Ada namanya continuous incontinence. Biasanya berkaitan dengan fistula, saluran kemih. Pada perempuan bisa didapatkan kalau ada riwayat operasi di daerah panggul. Operasinya paling sering berkaitan dengan kebidanan. Mulai dari sesar, operasi angkat rahim, ada riwayat penyinaran, ada riwayat keganasan di daerah sana, itu bisa membuat seseorang habis itu ada ngompol-ngompolnya. Next slide. Nah, kira-kira ini mekanismenya. Kalau tadi nih yang tiap batuk, ketawa, angkat benda berat, ngompol, jadi kalau ada peningkatan tekanan di dalam perutnya, dia keluar air kencingnya. Biasanya karena panggulnya nggak kuat nih, kurang kuat. Kalau pada perempuan kan ada proses persalinan, ada hamil, nah itu bikin tanda kutip agak longgar gitu daerah panggulnya, sehingga gampang ngompol gitu. Terus juga pada kondisi-kondisi tertentu, biasanya ini pada pria ya paling banyak, itu gak ada gangguan dari sfinkternya, jadi lemah karena efek operasi biasanya. Nah, kalau yang urgensi tadi, yang desakan ini, kantong kencingnya agak sensitif, sebentar-bentar kontraksi, sebentar-bentar meres gitu, jadi rasanya kebelet-kebelet, belum nyampe kamar mandi, udah ada yang keluar. Atau yang tadi, yang luapan, overflow ini biasanya pada pasien diabetes nih banyak nih, kantong kencingnya penuh, lama-kelamaan dia luber sendiri. Next slide. Ini dia, sebenarnya bukan etiologi ya, lebih ke arah penyebab. Kalau pada perempuan, adanya kelemahan pada otot panggul. Kenapa bisa terjadi kelemahan? Faktor resikonya yang pertama adalah kehamilan. Dikatakan kalau hamil lebih dari 1 kali itu sudah sebagai faktor resiko tersendiri. Terus yang kedua adalah proses persalinan. Bagaimanapun ya, ada keluar bayi dari daerah panggul, tentu ada tekanan dari panggulnya itu, dari proses persalinan tersebut. Memang dikatakan proses persalinan secara sesar itu jadi faktor pelindung. Tapi jangan serta-merta pada pengen minta sesar semuanya ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kasih tahu itu persalinan normal juga punya kelebihan tersendiri. Udah ada penelitian yang menunjukkan, katanya penelitian menunjukkan kalau anak-anak yang lahir secara pervaginam atau secara normal itu biasanya angka kejadian alerginya lebih rendah dibandingkan anak-anak yang lahirnya secara sesar. Entah apakah memang pada saat proses persalinan ada terpapar kuman normal di daerah sana sehingga mungkin lebih rendah angka alerginya, ya mungkin saja. Jadi semuanya ada kelebihan, ada kekurangannya, dan semuanya punya faktor resiko atau punya resiko tersendiri. Sesar juga bukan tanpa resiko. Lalu penyebab lainnya adalah obesitas. Kalau gemuk-gemuk, perempuan jadi menjaga badan tetap dalam rentang normal itu banyak kebaikannya. Gitu. Jadi jagalah berat badan di rentang-rentang normal. Lalu ada juga nih karena memang ada masalah overactive bladder. Jadi kantong kencingnya sensitif, sedikit-sedikit kontraksi, padahal isinya masih sedikit. Belum waktunya untuk meres, tapi dia meres. Pada beberapa orang ada makan makanan yang memicu rasa kebeletnya itu. Contoh yang paling sering, makanan yang terlalu asam. Orang Indonesia suka banget tuh ya, makanan asam, makanan pedas, mengandung kafein. Kafein itu bukan cuma teh dan kopi ya, coklat juga termasuk. Minuman bersoda itu juga termasuk. Next slide. Nah, faktor resiko yang lain adalah diabetes mellitus, tadi proses
aging ya, menopause, hormon estrogennya kurang, biasanya guarding dari daerah panggulnya juga berkurang, tadi paritas sudah disebutkan, dan juga tadi riwayat operasi di daerah panggul, riwayat keganasan di area panggul, atau terapi sinar radioterapi itu juga sebagai faktor resiko. Next slide. Ini angka kejadiannya bervariasi. Di Asia Timur, Asia Pasifik itu sekitar 25,6%. Terus juga di Asia Selatan katanya 14,2%. Di Timur Tengah sekitar 37,3%. Di Eropa itu sekitar 32%. Jadi angka kejadian sebenarnya cukup tinggi, tapi karena relatif tidak mengancam nyawa, jadi kadang-kadang banyak yang tidak mengeluhkan sih. Next slide. Nah, bagaimana cara mendiagnosisnya? Mendiagnosisnya gampang. Sebagian besar bisa dengan wawancara aja, tinggal ditanya, mengomponnya saat lagi apa? Saat lagi batuk, ketawa, atau ada kebelet-kebelet dulu, atau bagaimana? Atau ada riwayat sebelumnya operasi, ada riwayat di sinar, atau bagaimana? Gitu. Terus dilihat faktor resikonya juga bagaimana. Lalu dokternya biasanya akan melakukan pemeriksaan khusus untuk menentukan kira-kira ini jenis yang mana ya. Secara umum, pemeriksaan awal bisa membedakan ini ke arah mengompol yang mana. Dan pemeriksaan penunjangnya biasanya tadi yang pertama disingkirin dulu ada infeksi saluran kemih apa enggak, jadi pasti periksa ini air kencing, habis itu periksa fungsi ginjal, USG, dan bila diperlukan pemeriksaan khusus seperti urodinamik. Next slide. Ini nggak usah terlalu diperhatiin, intinya dokternya akan periksa dulu untuk menentukan jenis mengompolnya apa, habis itu ditetapkan apa saja yang harus dikerjakan awalnya. Next slide. Ini pemeriksaan khusus ya kalau misalnya ngompolnya tipe campuran yang batuk, ketawa ngompol, tapi ada juga disertai yang kebelet-kebelet belum nyampe kamar mandi ngompol, biasanya kita lakukan pemeriksaan urodinamik dulu sebelum kita melakukan terapi. Terapinya terutama terapi yang operasi. Next slide. Nah, treatment awalnya ini semua bisa dikerjakan di rumah. Yang pertama, kalau obesitas, pasti disarankan untuk segera menurunkan berat badannya ke berat badan ideal, karena itu bisa sangat mempengaruhi keluhannya. Lalu juga dilihat nih, gaya hidupnya, dietnya diatur tadi ya, kalau ada makan makanan yang memicu, ya tentu dihilangkan pemicunya. Kalau punya kebiasaan merokok, itu juga kalau bisa dikurangi dan kalau bisa dihilangkan, karena merokok itu membuat panggulnya jadi kendor. Lalu juga membatasi cairan kalau minumannya berlebih, tentu kita atur ya, minumannya jangan berlebihan, tapi juga jangan sampai dehidrasi. Lalu ada terapi fisik nih yang bisa dikerjakan di rumah. Namanya pasti udah pada kenal, namanya Kegel exercise. Jadi latihan otot panggul supaya kencang lagi. Dan ini merupakan terapi yang relatif tidak ada faktor resikonya, tidak ada efek samping, nggak pakai biaya, dan efeknya itu sangat jangka panjang, udah terbukti secara medis. Nah, pada beberapa orang yang tidak bisa Kegel, saya berapa kali coba ngajarin Kegel, ada orang yang bingung, dok, sebenarnya dokter minta saya yang apa? Yang dia lakukan adalah ngencengin pantatnya, otot pantat, tapi bukan itu yang dimau, tapi otot panggul, bukan pantatnya yang dikenceng-kencengin, tapi panggulnya yang dikencengin. Jadi ada beberapa yang agak sulit. Nah, untuk beberapa orang yang sulit itu, ada terapi yang bisa membantu melakukan Kegel, namanya elektromagnetik terapi. Lalu kalau itu tidak mempan juga, barulah kita bantu dengan obat-obatan. Obat-obatannya tergantung tadi jenis ngompolnya yang mana. Next slide. Nah, ini adalah elektromagnetik atau electrostimulation. Ini ada kursi nih sebelah kiri, terus ada mesinnya. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengencangkan otot panggulnya. Jadi terutama pada orang yang nggak bisa Kegel, nggak ngerti gitu yang namanya Kegel itu kayak gimana, boleh coba alat ini. Jadi dia akan menginduksi, memaksa tuh panggulnya untuk olahraga Kegel, supra maksimal, biar kencang gitu. Beberapa ada juga yang mempromosikan alat ini bisa rejuvenate area bawah. Saya nggak tahu apakah itu memang terbukti ada rejuvenation, tapi untuk otot panggul memang sudah banyak laporannya kalau alat ini bisa bantu untuk mengencangkan otot panggul. Next slide.
Nah, ini obat-obatan tergantung jenis ngompolnya apa, bisa antimuskarinik, bisa beta-3 agonis. Kalau tadi bisa juga ditambah salep yang isinya estrogen, dioles di daerah bawah. Next slide. Beberapa operasi yang bisa dikerjakan ya. Kalau operasi ini tentu harus ditentukan dulu jenis ngompolnya apa, baru ditetapkan. Kalau tidak berhasil dengan terapi konservatif yang awal-awal, baru kita naik ke surgery. Jadi surgery itu baru next option-nya setelah terapi konservatif gagal. Next slide. Kenalan sedikit aja, ini namanya kolposuspensi, diangkat panggulnya, daerah sekitar uretranya tuh ada jahitan-jahitan di kanan kirinya, bisa secara operasi terbuka, bisa secara laparoskopi sekarang. Tujuannya supaya menghilangkan ngompol-ngompol yang kalau lagi batuk ketawa ngompol kayak gini. Next slide. Nah, pada beberapa kasus yang mungkin nggak bisa dikerjakan operasi yang tadi kolposuspensi, ada teknologi yang namanya bulking agent. Jadi operasinya diteropong saluran pipisnya, nggak perlu yang disayat-sayat, lalu disuntikkan bulking agent di saluran kencingnya supaya dia lebih rapet gitu, supaya saat lagi batuk ketawa juga nggak ngompol. Next slide. Nah, ini yang mungkin kalau pernah dengar sling, urethral sling, dipasang sling kayak apa ya? Kayak hammock tuh itu tuh yang kursi yang buat di pantai yang dari satu pohon ke pohon yang lagi penggantung gitu ya. Tujuannya untuk mensupport saluran kencingnya, uretranya biar nggak banyak pergerakan sehingga tidak mengompol. Nah, ini juga bisa dilakukan. Ada pilihannya, ada yang TVT, TOT, ada yang mini sling, tapi asal tahu aja ini bahannya sintetik. Bahan sintetik kalau pernah dengar isu-isu terutama di Eropa, Inggris nih ya, isu bahannya migrasi pindah gitu, jadi ada luka di vaginanya, memang salah satu faktor resikonya, tapi sebenarnya angka kejadiannya sangat rendah. Ini bisa digunakan, tapi pilihlah yang TVT, jangan pilih yang lain, karena kalau TOT ada resiko nyeri di daerah pangkal paha yang agak susah untuk diobati. Alternatif dari urethral sling ini adalah autolog facial sling. Jadi kita kalau ini kan sintetik nih pakai mesh buatan manusia, tapi bisa juga pakai pengait dari jaringan kita di dalam tubuh. Itu lebih bagus dan sekarang menjadi salah satu pilihan utama selain kolposuspensi. Next slide. Nah, ini suntik botox nih. Kalau ibu-ibu mungkin pada udah kenal ya, botox biasanya kan buat wajah ya biar tidak berkerut. Nah, sebenarnya botox ini punya fungsi lebih dari itu. Pada orang-orang yang tadi urge incontinence yang kalau ngompol, kalau ada desakan gitu, belum nyampe kamar mandi udah ngompol, beser banget, botox bisa digunakan untuk merelaksasi kandung kemihnya sehingga nggak beser-beser. Next slide. Nah, ini advance banget, belum ada di Indonesia ya. Kalau kantong kencingnya nggak mau memompa tadi, kayak pasien diabetes mellitus, terus persarafannya terganggu, nggak bisa mompa, jadinya ada ini penuh kantong kencingnya, ini yang bisa dikerjakan. Tapi di Indonesia belum ada. Next slide. Oke, sekian dari saya terkait infeksi saluran kemih dan mengompol pada perempuan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya, Dokter Vina, perihal ISK-nya. Untuk selanjutnya bisa diberikan simbolis sertifikatnya Ibu Eti Damipurba kepada Dokter Vina, Bu. Dipersilahkan. Bapak Sandi, mohon dibantu Pak Sandi. Halo? Ini untuk Bu Eti, Bu.
Bu Eti sedang tidak berada di tempat, sepertinya Bu Dr. Vina. Dari Pak Fadli aja, Bu. Oh, Ibu Pak Fadli bisa dibantu Pak untuk penyerahan simbolisnya? Baik, Bu Dr. Vina Widya. Ini luar biasa tadi pemaparan materinya, walaupun lebih banyak untuk organ kemih wanita. Sebagai ungkapan terima kasih kami sudah berbagi ilmu, sudah share pengetahuan untuk kami notaris yang awam ini. Kami mempersembahkan sertifikat sebagai ucapan terima kasih karena Ibu sudah bersedia sebagai pembicara dalam seminar online Pengda INI, infeksi saluran kemih dan mengompol pada wanita. Nanti fisiknya mungkin sekalian visit berobat teman-teman kali ya, Bu Dokter. Hanya mungkin teman-teman yang nyerahin nanti jangan jadi kesempatan untuk bisa minta diskon biaya pengobatan. Sekali lagi terima kasih Ibu Vina. Terima kasih Bapak. Diterima sertifikat dari kami Pengda INI. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Dokter Vina nanti standby ya. Terakhir kita mau ada sesi tanya jawab. Okay. Jadi digabung aja sama Dokter Gampo nanti ya. Untuk sesi keduanya, pembesaran prostat jinak pada pria oleh Dr. Gampo Alam Irdang, spesialis urologi, konsultan ya dok ya. Saya akan bacakan sedikit CV kurikulumnya. Lahir di Davao, Filipina, 21 Juni 1984. Meraih gelar dokter umum, dokter spesialis urologi, dan konsultan urologi dari Universitas Indonesia ya dok. Sekarang sedang praktek di RSCM Jakarta, RSUI Depok, dan Eka Hospital Cibubur. Jadi dokter Gampo ini sering banget warawiri kayaknya untuk kuliah online ya. Kebetulan adik saya lagi kuliah kedokteran juga tuh kayaknya nggak familiar aja namanya dokter Gampo. Dokter Gampo pas dilihat, iya ada catatannya, dokter Gampo lagi ngasih arahan kuliah. Ya langsung aja dok kalau kayak gitu dipersilahkan untuk materinya biar nanti langsung tanya jawab banyak gitu pertanyaannya. Dipersilahkan ya dok. Baik, terima kasih Bu Getri atas perkenalannya dan kesempatan yang diberikan. Selamat siang, sore kali ya kepada Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir dan berbagi sedikit pengetahuan yang saya punya gitu ya mengenai beberapa masalah di bidang urologi. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan suatu topik. Jadi berdasarkan pesan sponsor mintanya tentang pembesaran prostat jinak. Tapi minta disinggung-singgung juga tentang disfungsi ereksinya katanya. Jadi saya coba mencakup membuat kuliah atau membuat presentasi yang bisa mencakup kedua topik tersebut ya secara simultan. Ya. Oke. Jadi ini judul kuliah saya pembesaran prostat jinak dan disfungsi ereksi ya. Tapi saya kasih tanda kurung di sini. Jadi dalam 15 menit sampai 20 menit ke depan saya akan membagi presentasi ini menjadi beberapa chapter. Yang pertama pendahuluan tentunya, lalu tentang diagnosis dan terapi pembesaran prostat jinak, lalu tentang BPH atau pembesaran prostat jinak itu sendiri, dan gangguan ereksi, dan yang terakhir mengenai diagnosis dan terapi disfungsi ereksi. Nah, sebagai pendahuluan, mungkin ada beberapa hadirin yang belum begitu mengetahui apa itu prostat ya. Jadi prostat itu suatu organ yang hanya dimiliki oleh laki-laki, ukurannya sebesar kacang kenari, terletaknya di dalam panggul di bawah kandung kemih. Ya, apabila kita melihat skema gambar yang saya tampilkan di presentasi ini ada penis, ini ada uretra ya, saluran kencing pria dan wanita, lalu ini ada kandung kemih di atasnya. Ya, ini yang menampung urin. Di bawah, persis di bawah kandung kemih ada organ padat yang bernama prostat. Jadi dia ada suatu organ reproduksi pria yang tentunya tidak dimiliki oleh wanita ya.
Dan dia tuh fungsinya untuk memproduksi cairan semen atau air mani. Jadi sperma yang diproduksi oleh testis ketika keluar kan sudah jumlahnya cukup banyak gitu ya, kurang lebih 2-6 cc, itu mendapatkan cairan terutama dari organ salah satunya dari organ prostat ini ya. Nah, ini penting sekali untuk diketahui mengenai gambaran anatomi ini karena ini berhubungan dengan keluhan yang nantinya muncul ketika prostat ini membesar. Nah, pembesaran prostat jinak atau disebut juga dengan benign prostatic hyperplasia adalah kondisi di mana kelenjarnya ini membesar ya secara alami, tapi bukan karena suatu proses keganasan. Kenapa bisa membesar? Itu pasti menjadi pertanyaan semua pasien yang datang ke saya ya. Nah, itu karena paparan hormonal yang didapatkan oleh seorang pria selama bertahun-tahun kehidupannya, yaitu hormon testosteron ya. Nah, ini apabila dia membesar, katanya di gambar ini, kalau dia membesarnya ke dalam, dia akan menekan saluran uretranya, sehingga terjadi gangguan berkemih. Yang tadinya kencingnya lancar, di prostat yang normal, ketika dia membesar, kencingnya menjadi tersendat, atau tidak bisa kencing sama sekali pada beberapa keadaan yang gawat. Prostat ini akan membesar seiring berjalannya waktu pada sebagian besar pria, ya. Ini gambar pria dari bayi, remaja, dewasa muda, sampai dengan kakek-kakek gitu ya. Ukuran itu akan terus membesar sesuai dengan bertambahnya usia. Ada suatu paper ya, suatu penelitian, tapi ini dari negeri Cina gitu ya. Ini angka kejadian BPH-nya di usia 40-49 tahun masih 3% kurang lebih. Ketika di atas 50 tahun meningkatnya sangat signifikan, hampir 30%. Ketika 60-69 tahun lebih banyak lagi, kurang lebih 45%. Di atas 70 tahun hampir 60%, di atas 80 tahun sangat banyak ya, 70%. Kebayang nggak ada 7 dari 10 mengalami pembesaran prostat ya. Dan dengan derajat keluhan yang berbeda-beda dari yang ringan sampai dengan yang berat. Oke, kita berlanjut ke diagnosis dan terapi pembesaran prostat jinak. Untuk dalam diagnosis biasanya pasien datang dengan keluhan dulu. Keluhan apa aja yang bisa dirasakan oleh pasien apabila mengalami pembesaran prostat jinak? Yang pertama, kencingnya menjadi sering. Ya. Kencing yang normal itu biasanya di atas 2 jam. Ya, jadi misal sekarang kencing lebih dari 2 jam baru kencing lagi gitu. Kalau pada pasien dengan pembesaran prostat jinak, kencingnya bisa menjadi lebih sering. Ya, di bawah 2 jam dia udah kencing lagi. Terus lebih sering bangun untuk berkemih di malam hari, ya. Lalu urin sulit keluar di awal-awal. Jadi dia perlu waktu dulu baru urinnya bisa keluar. Lalu pasiennya harus mengedan saat kencing. Itu ya suatu yang logik ya, apabila ada sesuatu yang menghambat, tentunya harus mengedan biar dia lebih lancar gitu ya. Lalu pada beberapa kondisi ada yang mengompol atau sukar menahan kencing. Lalu aliran urinnya itu lemah, yang biasanya mancur ke depan, sekarang mancurnya kok ke bawah gitu ya, atau dia terputus-putus. Dan yang terakhir ada di akhir BAK ada urin yang menetes. Ya. Ini adalah beberapa gejala yang dapat dirasakan oleh seorang pria yang mengalami pembesaran prostat jinak. Tapi keluhan-keluhan yang disebut tadi nggak semata-mata hanya disebabkan karena pembesaran prostat jinak. Ada beberapa penyakit lain yang dapat menyebabkan keluhan serupa seperti demikian. Misalnya infeksi saluran kemih, proses peradangan di prostatnya, batu ya di kandung kemih ataupun di uretra, penyempitan dari uretranya itu sendiri. Jadi saluran kencingnya itu yang di penis menyempit ya. Gejalanya mirip-mirip nih dengan gejala yang tadi disebutkan. Bisa juga pembesaran prostat tapi yang bersifat ganas, kanker prostat, atau bisa juga disebabkan karena gangguan pesarafan. Ya gangguan. Jadi untuk proses berkemih membutuhkan suatu proses persarafan yang sangat kompleks. Jadi apabila ada gangguan di proses persarafannya tersebut, misalnya pada pasien-pasien yang mengalami sakit gula, diabetes mellitus ya, atau pasien-pasien yang mengalami kasus stroke ya di bagian otaknya ada masalah, itu bisa menyebabkan gangguan berkemih juga dengan gejala seperti gejala-gejala pembesaran prostat jinak. Apa yang menjadi faktor risiko? Tentunya seperti slide-nya tadi di usia 50 tahun, ya itu resiko pembesarannya menjadi lebih tinggi. Lalu riwayat dalam keluarga, apabila ayah, om, kakek,
ya, atau buyut itu mengalami pembesaran prostat jinak, kemungkinan dia akan mengalami pembesaran prostat jinak juga dengan resiko yang lebih tinggi. Lalu apabila ada penyakit penyerta, misalnya dia obesitas, sakit gula atau DM atau penyakit jantung, dia juga faktor resiko pembesaran prostat. Satu lagi yang dihubung-hubungkan yaitu kurangnya aktivitas fisik. Pembesaran prostat jinak ini sendiri dapat menyebabkan komplikasi ya apabila tidak ditangani secara dini. Misalnya retensi urin, pasiennya itu nggak bisa kencing sama sekali. Dia pengen kencing, tapi nggak bisa sama sekali keluar ya karena pembesaran prostatnya begitu hebatnya sehingga menutup jalan kencingnya. Lalu bisa juga karena keluar urinnya tidak adekuat atau tidak maksimal, dia menyebabkan urin yang dalam kandung kemih itu tersisa banyak dan dia itu dapat rentan terjadinya infeksi ya. Mungkin ini yang berhubungan dengan kuliah yang disampaikan oleh Dr. Vina sebelum saya tadi. Lalu bisa juga keluhannya datangnya dengan BAK dengan kencingnya berdarah, warnanya kemerahan ya. Itu komplikasi yang bisa terjadi dan yang terakhir itu misalnya yang terakhir yaitu terbentuknya batu di kandung kemih ya. Pemeriksaan yang akan dilakukan apabila bapak-bapak atau pasien datang ke kami sebagai urolog, tentunya kami akan wawancara riwayat penyakitnya seperti apa, dan yang penting yaitu pemeriksaan colok dubur. Colok dubur ini penting sekali. Jadi dia selain dapat melihat adanya pembesaran prostat, dia juga bisa mendeteksi adanya keganasan prostat ataupun kanker prostat. Sehingga pemeriksaan ini sangat penting untuk dikerjakan. Lalu ada pemeriksaan laboratorium, ya misalnya urin, fungsi ginjal, dan satu lagi PSA. PSA itu nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Lalu ada juga beberapa pemeriksaan penunjang tambahan, misalnya USG ya, USG untuk melihat berapa sih besar prostatnya secara lebih objektif ya. Dan satu lagi tes pancaran kencing. Jadi kita lihat pancaran kencingnya seperti apa, lebih lemah atau tidak, jumlahnya di kencinginnya berapa banyak, sisa kencingnya berapa banyak, itu bisa dilihat dari tes yang dilakukan di rumah sakit. Ini PSA ini alat utama untuk screening kanker prostat. Jadi meskipun sebagian besar kasus pembesaran prostat itu bersifat jinak, tapi kita jangan sampai kelewatan pasien itu mengalami suatu keganasan. Jadi apabila terjadi gejala-gejala LUTS tadi, prostatnya membesar, harus diperiksa PSA-nya. Ya. PSA yang normal di bawah 4. Tapi apabila PSA di atas 4, itu nggak langsung kita diagnosis, oh ini kanker nih. Ya, dia bisa meningkat juga seperti pada ukuran prostat yang sangat besar, peradangan prostat, ataupun kondisi-kondisi lainnya. Misalnya dia habis dioperasi, habis ada endoskopi di saluran kemih, pemasangan kateter, dan lain-lain. Sehingga apabila PSA di atas 4, biasanya kita merekomendasikan untuk pemeriksaan biopsi. Ya, biopsi prostat itu dikerjakan untuk mengetahui apakah ini jinak atau ini ganas. Sekarang mengenai terapi. Bagaimana terapi yang harus dikerjakan? Secara garis besar sama dengan penyakit-penyakit lainnya, yang utama tuh adalah perubahan gaya hidup dulu ya. Jadi kita harus menurunkan berat badan, ya, exercise atau mengatur cara makannya, kontrol gula darah apabila gula darahnya tinggi, lalu hindari suatu minuman atau obat-obatan yang bersifat diuretik. Diuretik itu yang membuat kencingnya menjadi sering, ya. Misalnya kopi, alkohol, teh, coklat gitu ya. Itu adalah zat-zat yang dapat menyebabkan kencingnya lebih sering dan itu dapat memperberat gejala dari pembesaran prostat jinak ini. Lalu ada terapi yang bersifat obat-obat minum, ada juga terapi yang berupa operasi. Sebagian besar kasus dapat dikerjakan dengan pemberian obat-obat minum. Tapi ada beberapa kasus yang diharuskan tindakan operasi. Obat-obat minum pemberiannya tuh obat yang tersedia bermacam-macam. Tapi pada prinsipnya ada obat yang bersifat dapat merelaksasi otot polos sehingga urinnya itu menjadi lebih gampang keluar karena lebih lebar. Dia lebih relaks ototnya. Ada juga obat yang bisa menghambat pertumbuhan prostat. Jadi ukurannya tadi udah besar, dia jadi mengecil gitu ya, sehingga keluhannya menjadi lebih ringan. Nah, kalau misalnya tindakan operasi, jadi ada beberapa kasus yang tidak terkontrol dengan obat. Atau pada kasus yang sudah terjadi komplikasi. Misalnya dia gangguan fungsi ginjal. Atau dia sudah menyebabkan terbentuknya batu di kandung kemih. Ya, atau dia sudah sampai ke kondisi tidak bisa kencing sama sekali. Nah, itu membutuhkan tindakan operasi. Ya, operasinya itu kita sekarang udah jarang
menggunakan operasi yang terbuka. Kita seringnya dengan operasi endoskopi, kita lihat dari skema di sini ya. Ini ada penis, dimasukkan alat berupa alat endoskopi ini, lalu prostat ini akan dikerok dari dalam, ya. Sehingga yang tadinya prostatnya itu tumbuh ke dalam uretra, ke dalam suatu saluran kencingnya, prostatnya akan menjadi lapang kembali salurannya, sehingga kencing diharapkan menjadi lebih lancar keluarnya. Oke, kita lanjut ke chapter berikutnya mengenai apa sih hubungannya antara pembesaran prostat tidak dan disfungsi ereksi ya. Nah, jadi ternyata gejala pembesaran prostat itu juga sering bersamaan dengan disfungsi seksual, yaitu melalui suatu proses proses tonus adrenergik yang diaktifasi. Jadi dia ketika proses pembesaran prostat terjadi, disfungsi seksual juga terjadi. Semakin parah gejala gangguan berkemih, gangguan ereksi juga cenderung semakin berat. Ya. Dan apabila ada 50-70 dan apabila ada pasien yang mengalami LUTS, ya LUTS itu yang gejala-gejala tadi, gejala-gejala berkemih tadi ya, yang ada susah kencing, kencingnya lebih lemah, lalu harus mengedan, terputus-putus, sekitar 50-70% pasiennya juga mengalami gangguan ereksi. Apa sih disfungsi ereksi itu ya? Disfungsi ereksi itu ya tentunya yang namanya disfungsi, dia nggak bisa ereksi ya. Jadi dia ada beberapa kasus ada yang nggak bisa mencapai ereksi sama sekali, ada juga yang bisa ereksi tapi tidak bisa dipertahankan ya. Jadi dia bisa ereksi nih, tapi ketika berhubungan seksual turun lagi misalnya. Itu termasuk ke spektrum penyakit disfungsi ereksi ini. Jenis-jenisnya ada yang sifatnya psikogenik atau yang berhubungan dengan psikis, ada juga yang bersifat organik ya. 70% kasus dari disfungsi ereksi disebabkan karena faktor psikogenik. Ya, jadi sebagian besar karena faktor psikis. Misalnya nih, dia ada depresi, dia ada kecemasan, dia capek, dia ada masalah dengan istrinya, ya, dia ada masalah keluarga, dia ada masalah di kantor dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Ya, dan tapi ada juga karena suatu penyakit yang menyertai, yaitu disebut dengan disfungsi ereksi organik. Misalnya, pasien-pasien yang mengalami hipertensi, gangguan jantung, diabetes mellitus, gangguan yang hiperkolesterolemia atau kita mungkin nama awalnya penyakit kolesterol gitu ya, atau penisnya ada masalah, termasuk sendiri dengan pembesaran prostat jinak juga dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Diagnosisnya, gejalanya seperti yang saya sebutkan tadi, itu spektrumnya itu dari sama sekali nggak bisa ereksi, sampai dia masih bisa ereksi, tapi dia nggak bisa melakukan penetrasi, nggak bisa mempertahankan ereksi, sampai dengan dia tidak bisa ejakulasi, ya, atau ejakulasinya terlalu cepat. Penyebabnya bermacam-macam. Yang pertama usia, kedua seperti yang saya sebutkan tadi, diabetes mellitus, hipertensi, penyakit saraf, ya, gangguan hormonal, misalnya pasien-pasien yang mengalami testosteronnya rendah, terutama pada pasien-pasien usia tua ya, gangguan psikologis, penggunaan beberapa macam obat, dan pembesaran prostat. Untuk pemeriksaan, kita mulai dari wawancara medis, tentunya harus kita sebagai klinisi, saya harus mewawancara, melihat faktor risiko yang kemungkinan menjadi dasar penyebab disfungsi ereksinya. Lalu dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan pemeriksaan darah, ya misalnya ke arah harus di rule out, apakah ada penyakit gula, apakah ada penyakit hiperkolesterolemia, apakah ada penyakit saraf, ya bisa dilihat dari pemeriksaan-pemeriksaan di sini. Lalu ada pemeriksaan penunjang tambahan namanya Regiscan. Regiscan ini pemeriksaan yang untuk membedakan apakah dia bersifat psikogenik atau dia bersifat non-psikogenik. Terapinya, karena dia ini sebagian besar psikogenik, konseling seksualnya sangat penting ya. Jadi dia harus bisa mengidentifikasi dan menyelesaikan bersama-sama atau dengan bantuan seorang konselor mengenai masalah seksual ya antara suami dan istri. Lalu perubahan gaya hidup yang obesitas harus latihan lebih sering, latihan olahraga yang lebih sering, lalu hindari makanan-makanan yang bersifat dapat menyebabkan kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi atau hipertensi ya dan lain sebagainya. Namun yang namanya konseling seksual atau perubahan gaya hidup itu biasanya bekerjanya lama untuk mengatasi disfungsi ereksi. Jadi boleh dibarengi dengan terapi tambahan ya. Terapi tambahannya terapi medikamentosa ataupun
terapi non-medikamentosa. Untuk medikamentosa mungkin beberapa bapak-bapak di sini nih yang biasa yang udah pernah dengar kali ya dari temennya apa dari mana gitu, ada pil biru, ada pil kuning gitu ya. Bahkan sering banget kita lihat di jalan-jalan pinggir jalan yang menawarkan obat-obatan ini gitu. Tapi hati-hati ya, karena yang bagus adalah yang di apotek. Karena sering sekali obat-obatan ini ditiru. Ya, jadi obat-obatnya KW gitu ya. Nah, ini obat-obatannya itu kita sebutnya dengan PD5 inhibitor, misalnya Viagra. Viagra itu pil biru, Cialis, Cialis itu pil kuning, Levitra ataupun obat-obatan yang lain. Nah, gimana cara menggunakannya? Menggunakannya itu bisa jika dibutuhkan. Jika dibutuhkan itu artinya ketika ingin berhubungan seksual, tapi ada juga yang obatnya diminum secara terus-menerus setiap hari, yaitu tergantung dari indikasi medisnya. Jadi memang ini harus konsultasi yang baik dengan dokternya gitu ya. Lalu apabila obat-obatan ini tidak ada pengaruhnya, bisa dengan second line terapi berupa injeksi pada penis. Ini skemanya ya. Jadi ada zat aktif yang disuntikan ke dalam penisnya, lalu penisnya akan ereksi nanti gitu ya. Namun sayangnya obat ini sekarang sedang nggak ada di Indonesia. Jadi beberapa pasien saya yang datang dengan disfungsi ereksi nggak bisa diberikan obat-obatan minum. Kalau mau pakai obat ini saya harus pasiennya harus mesen di Singapura dan bawa sendiri ke sini baru kita suntikin gitu. Ya, dulu sih tersedia tapi entah kenapa kok hilang gitu. Tapi kami di sini di RSCM terutama sedang mencoba mengadakan kembali obat ini karena ini memang sangat dibutuhkan sebenarnya. Gimana dengan terapi non medikamentosa? Misalnya pasien tidak fit untuk pemberian obat gitu ya. Nah, terapi non medikamentosanya bisa dengan contohnya vacuum erection device. Jadi penisnya diklem lalu divakum sehingga penisnya memanjang ya dan ereksi. Ini namanya vacuum erection device ya. Ini beberapa studi mengatakan kalau dia cukup baik ya untuk pasien-pasien yang non organik gitu. Tapi beberapa studi juga mengatakan outcome-nya dia memang bisa membuat ereksi, tapi dia cepat turun juga gitu ya. Jadi kadang-kadang agak sukar untuk merekomendasikan alat ini. Lalu ada juga alat yang disebut dengan ESWT. Jadi ESWT ini semacam gelombang kejut kita tempelkan di penisnya ya sama di bagian selangkangan itu berusaha untuk memperbaiki pembuluh darah yang mengalir ke penis sehingga kemungkinan ereksi pada pasiennya menjadi lebih tinggi, menjadi lebih gampang gitu. Nah, dan alat terakhir ini ada yang namanya prostesis penis. Ya, prostesis penis ini dipasang alat ke dalam penisnya, lalu dia bisa dipompa sehingga dia menjadi ereksi. Lalu apabila sudah selesai berhubungan, sudah selesai orgasme, bisa pompanya ini kita kempeskan gitu ya, sehingga dia menjadi lembek kembali seperti di gambar ini. Alat ini mahal sekali ya sayangnya. Sayangnya sangat mahal sekali dan nggak ditanggung oleh beberapa asuransi termasuk BPJS tentunya gitu ya. Tapi di rumah sakit kami di RSCM kami sudah mengerjakan beberapa kali ya dengan hasil yang cukup baik. Kapan harus ke dokter Bapak-bapak ya atau ibu yang memiliki suami dengan keluhan-keluhan BPH ataupun disfungsi ereksi? Kalau gangguan berkemihnya atau gangguan ereksinya itu berlangsung terus-menerus ya, tidak bersifat temporer. Menurut saya harus bawa aja langsung ke dokter ya. Kita bicarakan bersama-sama, kita identifikasi faktor resikonya, kita atasi bersama-sama. Ya, sesuai janji saya 20 menit sebagai simpulan, pembesaran prostat jinak penyakit pada laki-laki yang semakin sering kejadiannya pada semakin tuanya usia. Gejala utama pembesaran prostat jinak adalah gangguan berkemih dengan gejala saluran kemih bagian bawah. Pada laki-laki dengan pembesaran prostat dapat juga terjadi gangguan ereksi. Apabila terdapat gangguan berkemih dan gangguan ereksi yang menetap, ayo datang ke saya sesegera mungkin. Atau datang ke dokter Vina atau ke urolog yang lain. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Ibu Getri. Ya, terima kasih Dr. Gampo. Untuk penyerahan simbolis yang standby di sini, Pak Fadli, boleh Pak dibantu lagi Pak untuk penyerahan sertifikatnya secara simbolis, baru kita mulai dengan sesi tanya jawabnya. Punten Pak Fadli. Pak.
Atau Ibu Eti? Bu Eti? Eh, masih belum juga. Kalau begitu dibantu dengan Pak Sandi aja, Pak. Mungkin penyerahan secara simboliknya, Pak. Biar kita langsung ke sesi tanya jawabnya, Pak Sandi. Mungkin bisa masuk sesi tanya jawab dulu aja Bu Getri. Jadi Oh, ya nanti udah. penyerahan secara simbolisnya setelah sesi tanya jawab. Oke deh kalau kayak gitu. Ya, di sini ada yang mau bertanya mungkin Bapak Ibu silakan dinyalakan mikrofonnya. Yang ingin bertanya mungkin gangguan-gangguan. Kalau nggak saya aja yang bertanya mungkin ya Pak. Pada malu kayaknya ini. Pernah ada kasus apa gitu Pak yang sampai operasi berapa jam, lebih dari sejam, 2 jam mungkin, atau kanker atau gimana, tiba-tiba udah stadium terakhir atau gimana gitu Pak? Pengalaman mungkin dari dokter Gampon atau dokter Vina, karena kan yang saya tahu kalau kanker itu kan tiba-tiba nyerang aja kayak gitu ya. Kalau kemarin tuh saya baca juga artikel artis ada yang kena tiba-tiba dia udah stadium 3, terus dioperasi di luar negeri karena ginjalnya terganggu gitu. Mungkin sering minum kopi atau nggak banyak minum air putih kan. Ada nggak pengalaman dari dokter Gampo sendiri? Oke, dari saya, dari praktek saya sehari-hari, pengalaman saya sehari-hari, yang sering sekali orang Indonesia itu memiliki kecenderungan untuk jarang memeriksakan keluhannya dari awal gitu ya. Jadi dia datang ketika keluhan sudah cukup berat, ya, cukup berat. Misalnya pada kasus BPH ini atau pembesaran prostat jinak datang dalam keadaan yang sudah nggak bisa kencing sama sekali, atau kencingnya sudah sampai berdarah gitu ya, atau fungsi ginjal telah menurun sehingga membutuhkan tindakan operasi gitu. Nah, kalau seperti itu ya kita harus melakukan tindakan operasi ya. Nah, operasi untuk prostat jinak sendiri sebenarnya nggak lama, cuma maksimal 1 jam doang gitu ya. Nah, terkait dengan itu juga, banyak juga pasien yang gangguan kencing ini kan nggak cuma karena pembesaran prostat yang bersifat jinak ya. Jadi kami apabila mendapatkan pasien dengan pembesaran prostat, kami akan memeriksa kemungkinan ke arah keganasan ya. Nah, itu penting banget. Jadi apabila dia misalnya di awal ada gangguan berkemih, kita periksa dan dia ada kemungkinan ke arah keganasan, itu segera mungkin kita bisa bisa merencanakan tindakan yang tepat buat dia untuk menghilangkan keganasannya, sehingga pasien datang tidak di stadium yang lebih berat ya, yang kurang baik outcome-nya, survival-nya, dan tindakan yang dapat diberikan lebih terbatas dibandingkan keganasan yang dapat didapatkan di stadium-stadium awal. Kalau saya sih seperti itu. Oke deh, pengalamannya cukup agak menyeramkan ya kalau dengar kata-kata tumor, kanker, kayak mati tinggal berapa bulan lagi gitu ya dok ya. Ini ada pertanyaan lebih lanjut nih dok di kolom chat nih dari Ibu Ruth. Izin bertanya kepada Dokter Vina, dari gejala-gejala ISK yang sering dikeluhkan, ISK apa yang menjadi warning bahwa kita sudah harus memeriksa diri ke dokter? Bisa dibantu jawab Dokter Vina, silakan dok. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau tadi kita bicarain infeksi kemih, gejalanya tadi saya bilang ya paling sering gejala lokal, artinya di bawah saja, di daerah perut bawah, daerah kelamin gitu ya. Paling sering gejalanya itu sering pipis, beser, anyang-anyangan. Waktu pipisnya sakit atau kerasa panas. Terus juga kadang-kadang kencingnya keruh, kelihatan keruh, atau pada beberapa kasus bisa sampai berdarah pipisnya gitu. Nah, pada kasus yang lebih advance ada gejala sistemiknya seperti demam, ada nyeri pinggang, seperti itu. Memang sebaiknya kalau ada keluhan tersebut, kecurigaan ke arah infeksi kemih karena obatnya itu antibiotik, tentu sebaiknya sih melalui anjuran dari dokter. Karena ya tadi ya sekarang juga apotik agak strict ya antibiotik itu, walaupun saya tahu lah ada beberapa antibiotik apotik yang masih cukup plus bisa beli tanpa
ini tanpa obat, tapi hal-hal yang menyangkut antibiotik itu biasanya ada rekomendasinya bisa berubah-berubah karena antibiotik itu bisa mengalami resistensi. Dulu pilihan utamanya ciprofloxacin atau levofloxacin gitu untuk infeksi saluran kemih, tapi sekarang sudah berubah, ada switch ke arah fosfomisin, trimetoprim sulfometoxazole. Jadi sih kalau ada keluhan itu memang sebaiknya ke dokter untuk diberikan terapi yang tepat, apalagi kalau infeksi saluran kemihnya sudah berulang gitu. Keluhannya tadi kok berulang terus ya. Tadi 6 bulan udah 2 kali kena kayak gini. Setahun udah 3 kali. Mesti dipastikan apakah memang betul infeksi saluran kemih atau ada yang lain gitu. Dan sudah tepat nggak antibiotiknya? Kira-kira seperti itu. Begitu ya dok ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Win. Anak laki-laki saya usia 7 tahun. Berat badannya 35 kg. Sering sekali kencing nih dok. Bentar-bentar kencing. Padahal jika sudah malam harus bangun 3-4 kali untuk kencingnya. Itu gimana tuh dok? Kira-kira kenapa ya dok ya? Oke. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita pada anak-anak nih, pada anak-anak itu kayak tadi saya bilang ya, kalau mengompol, saya nggak tahu ini apakah sampai mengompol apa enggak nih dibangunkan 3-4 kali untuk kencing. Tapi yang jelas proses maturasi atau perkembangan fungsi berkemih itu ada batas waktunya. Kira-kira usia 5 tahun tuh harusnya sudah matur kemampuan mengontrol fungsi kandung kemihnya. Jadi kalau ada anak yang memang sampai usia lebih dari 5 tahun kok masih mengompol ya, terutama mengompol malam saja, sebaiknya itu udah indikasi dibawa ke dokter. Kenapa kok belum bisa mengontrol fungsi kandung kemihnya? Seperti itu. Nah, kalau ini 7 tahun masih sering pipis, kita pertama tentu mesti menyingkirkan ada infeksi atau tidak. Ada infeksi saluran kemih apa tidak? Pemeriksaannya cukup sederhana, periksa urinalisa saja, ada infeksi atau tidak, lalu mungkin karena ini laki-laki ya, mungkin perlu juga dievaluasi faktor penyebab yang lainnya, karena harusnya laki-laki itu jarang mengalami infeksi saluran kemih gitu. Yang bisa dikontrol lagi adalah yang dicek adalah misalnya USG, dilihat ada nggak misalnya batu di kandung kemihnya yang membuat jadi ada keluhan sering ingin pipis. Terus juga yang mesti kita evaluasi berapa sih intake cairannya. Jangan-jangan sering pipisnya emang karena minumnya banyak gitu. Kalau cuma minumnya banyak kan tidak perlu repot-repot gitu. Hanya cukup mengurangi minumnya saja. Tapi saran saya sih kalau 7 tahun masih sering pipis, itu sebaiknya dibawa ke dokter untuk dievaluasi penyebabnya apa. Apakah infeksi saluran kemih, ada batu nggak di kandung kemihnya, atau ada yang lain, ada kelainan anatomis atau tidak gitu pada ininya. Termasuk dievaluasi intake cairannya berapa banyak. Apalagi kalau disertai keluhan mengompol. Oke deh dok. Ini ada lagi nih, izin bertanya nih dokter Vina. Kalau sering beser, berarti pakaiannya akan lembab, bagaimana ya dok cara ngatasinnya? Nggak mungkin ya kita ganti sehari sampai dengan beberapa kali ya dok untuk ganti biar nggak lembab. Nah penting sih ini dok juga. Itu gimana tuh dok? Ya tadi kalau kita bicara cara membersihkan diri saat berkemih nih ya. Tadi kalau untuk caranya tadi ya tangannya jangan maju mundur depan ke belakang terus maju lagi ke depan lagi ke belakang. Jadi satu arah aja dari depan ke belakang. Kalau perlu cuci dulu tangannya kalau masih merasa dibutuhkan gitu. Lalu sama supaya menghindari agar tidak lembab itu harus dikeringkan setelah menggunakan air. Dikeringkan mungkin dengan menggunakan tisu atau ada beberapa yang mau pakai handuk boleh, tapi mengeringkan juga sama dari depan ke belakang. Kalau sudah nyampe belakang ya dibuang aja tisunya, jangan digunakan lagi untuk maju ke depan karena itu akan membantu transfer kuman ke arah saluran kemih. Terus untuk pakaian dalam sendiri disarankan pakai yang bahannya katun, mungkin yang gampang menyerap keringat gitu. Dan kalau misalnya memang ada keluhan sering basah karena mengompol, ya diatasi kenapa mengompolnya sehingga menghindari kondisi lembab di daerah kemaluan. Terus ya itu dievaluasi yang penyebab lainnya. Kalau berapa kalinya tentu disesuaikan gitu ya. Apakah memang kalau lembab sekali ya harus lebih sering ganti gitu. Terus sore dokter Vina, apakah kalau terbangun malam hari ingin buang air kecil pada adanya kelainan ya dok? Bagaimana mengatasinya? Saya juga sering sini dok.
Kalau malam-malam pengen buang air kecil. Ya. Jadi kita mesti tahu dulu berapa sih frekuensi normal orang pipis. Kalau dengan minum dalam batas normal gitu ya, batas normal biasanya usia dewasa 1,5 sampai 2 liter sehari biasanya cukup, kecuali mungkin ada aktivitas lain ya. Misalnya olahraga, ada ke lapangan, panas-panas ya mungkin itu boleh tambah intake cairannya. Tapi secara umum frekuensi berkemih normal itu 6 sampai 8 kali sehari. Jadi kalau sudah lebih dari 8 kali sehari berarti sudah termasuk sering pipis. Bagaimana dengan bangun malam buat pipis? Secara definisi bangun malam 1 kali saja di malam hari untuk pipis itu udah termasuk ada keluhan sering bangun kencing buat malam. Tapi biasanya kita perlu menekankan juga sampai mengganggu aktivitas esok harinya nggak? Misalnya kadang-kadang pada pasien yang BPH juga sering tuh didapatkan keluhan sering bangun malam buat pipis. Nah kalau sering banget dan sampai menyebabkan ngantuk di keesokannya itu juga harus dievaluasi. Nah pemeriksaan yang sederhana yang bisa dikerjakan tadi selain urinalisa, pemeriksaan air kencing ada infeksi apa tidak. Yang paling penting yang suka dilupakan juga namanya catatan harian berkemih. Dilihat nih berapa sih input cairannya, jangan-jangan emang banyak aja minumnya. Terus waktu timing minumnya, misalnya makan malamnya sambil ngobrol, habis itu sambil minum sama keluarga, tanpa terasa intake cairan mendekati minumnya juga banyak. Nah itu juga bikin normalnya badan tuh ya mengeluarkan gitu, atau mungkin ada beberapa obat-obatan yang seperti dokter Gampo bilang, obat-obatan hipertensi gitu yang memang memproduksi air kencing yang banyak, klasik biasanya diuretik itu. Kalau memang itu tadinya diminum malam hari diganti mungkin jadi minumnya pagi atau siang gitu untuk mengurangi keluhan sering kencing di malam hari. Nah yang harus dievaluasi juga ada keluhan lain nggak, seperti contoh mengorok. Nah, pada orang-orang yang suka mengorok, itu juga berkaitan tuh, ada kaitannya yang suka ngorok sama sering bangun malam buat pipis. Karena ada jadi faktor resiko produksi air kencing malamnya jadi banyak. Nah, tahu yang ngorok apa tidak, jangan tanya ke diri sendiri, tanya ke teman tidurnya. Tanya ke keluarganya, ngorok nggak? Karena kalau yang ngorok sih ya nggak tahu dia tidur ngorok apa nggak, tapi tanya teman satu kamarnya, ngorok apa enggak. Terus juga dilihat nih kalau pada orang tua, kakinya kalau sore hari suka bengkak nggak? Kedua tungkainya suka bengkak, kan? Misalnya habis aktivitas dia bengkak. Nah, ada namanya udem perifer. Udem perifer itu biasanya baru setelah aktivitas kakinya bengkak pada orang tua. Nah, biasanya kalau pada kondisi seperti itu 2-3 jam sebelum tidur malam kakinya dinaikin dulu lebih tinggi daripada jantung, biar bengkaknya kempes sebelum tidur udah kencing sehingga mengurangi ini kencing-kencing malamnya. Jadi harus dievaluasi penyebabnya apa gitu, dan penyebabnya bervariasi. Termasuk salah satunya BPH. Oke. Ini Bu Win lagi nih nanya nih. Jika tidak dibangunkan masih mengompol, apa harus dibawa ke dokter ya, Dok? Bisa dibawa ke yang tadi ya? Yang tadi, Dok, yang kalau dilihat dari usianya memang sudah warning sign untuk dibawa ke dokter. Ibu bisa membawa ke dokter anak ataupun dokter urologi yang memang mengerti mengenai mengompol pada anak. Biasanya yang kalau saya boleh kasih petunjuk yang harus diperhatikan adalah keluhan sering pipis atau mengompolnya ini hanya terjadi di malam hari kah atau di pagi, siang, sore juga punya keluhan berkemih. Karena itu akan berbeda. Jadi ada anak yang cuman keluhannya ngompol di malam hari aja nih. Mungkin kita juga beberapa ada kali yang dulunya pernah mengalami itu. Yang lainnya nggak ada keluhan kencingnya tapi cuma ngompolnya di malam hari gitu. Itu berbeda dengan seorang anak yang mengompol di malam hari iya, tapi di pagi, siang, sore juga kencingnya sering, suka ngompol juga, kencingnya sedikit-sedikit. Nah itu akan berbeda kasusnya. Jadi harus dievaluasi tuh kemana. Gitu. Oke deh. Ini ada yang mau nanya ke Dokter Gampo, cuma belum selesai ngetik kayaknya. Kita tungguin dulu ya, Dok ya. Kalau sore, Dok, saya mau nanya, apabila kebiasaan mengompol dari kecil sampai sekarang sudah menikah dan usianya 32 tahun, tetapi tidak setiap hari karena capek katanya pas pipis, apa ini juga gangguan ya, Dok? Kayak gitu. Gimana nih, Dokter Gampo? Gimana, Dok? Ini Vina yang ngerti. Ini kasusnya Vina banget. Oh ya udah, gimana Dokter Vina? Silakan, Dok. Fungsional ini. Iya, kalau jadi tuh memang ada beberapa tuh yang mengaitkan ya. Mungkin dari kita ada beberapa pengalaman ya. Mimpinya kayak mimpi pipis gitu. Ternyata ada beberapa yang jadi keterusan malah ngompol gitu. Saya
coba pernah cari, ada nggak ya literatur yang menghubungkan antara mimpi pipis sama ngompol gitu. Ada satu, dan itu pun udah tahun lama, tahun 80-an. Setelah itu belum ada lagi penelitian yang mengevaluasi hubungan antara mimpi dengan mengompol. Gitu. Jadi sampai sekarang belum diketahui itu apakah mimpi pipis itu berkaitan dengan mengompol, itu belum ketahuan gimana mekanismenya, dan apa faktor resikonya, bagaimana cara menghadapinya itu belum ketahuan tuh, karena hanya ada satu, yang saya dapatkan hanya ada satu literatur. Tapi memang ada temuan seperti itu. Mimpi pipis, taunya ngompol gitu. Tapi belum jelas. Literaturnya juga udah lama banget. Belum ada lagi penelitian ke arah sana. Oke deh. Jadi mungkin baiknya ini diperiksa langsung ke dokter aja ya, daripada sampai terusan ngompol gitu ya dok ya, maksudnya gitu ya? Iya, pada prinsipnya sih mengompol nggak normal sih kalau udah dewasa ya ngompol apapun itu. Iya bener dok, bener, memang tidak normal. Terus ini dari Bu Ingrid lagi. Kalau pada malam hari sudah 3 kali pipis itu bagaimana dok? Tidur juga jadi keganggu. Ya. Ya ini harus dievaluasi, kayak tadi dibilang biasanya sih kalau udah lebih dari 1 kali dan mengganggu itu kita harus evaluasi penyebabnya apa. Kalau pada laki-laki yang sudah dewasa atau misalnya kayak tadi ya kasusnya Dokter Gampo di atas 40 tahun, di atas 50 tahun, biasanya kita memikirkan pembesaran prostat dulu. Itu yang paling sering dievaluasi dan kita coba atasi, lalu kita evaluasi. Teratasi nggak sering pipis di malam harinya? Kalau masih belum teratasi, kita cari lagi penyebab lain. Apakah memang produksi air kencing malamnya banyak, input cairannya banyak, atau ada kondisi yang lainnya. Kalau untuk perempuan, memang kalau kencing malam hari, sama ya, kita prinsipnya dievaluasi intake cairannya, terus ada kondisi nggak kayak overactive bladder gitu, yang kantong kencing itu sensitif, sebentar-bentar mau pipis, sebentar mau pipis, yang itu ditangani gitu. Oke. Jadi intinya gangguan ya Bu Ingrid ya. Segera cek ke dokter terdekat. Terus dari Bapak Media, Bapak apa Ibu ya ini ya? Dokter izin bertanya lagi, apabila minum tidak lama kemudian ingin buang air, apa itu normal? Dan apa benar pH air yang tinggi itu dapat mengurangi masalah tersebut, dok? Gitu nih dok. Gimana nih dokter Vina? Ya, jadi kalau dengan input cairan yang normal, udah dalam batas normal ya tadi, tidak berlebihan, seseorang itu normalnya kencing 6-8 kali per hari gitu. Jadi kalau misalnya tadi ini keluhannya kok emang saya ada berapa sih kok dok, kayak kalau saya habis minum terus rasanya mau pipis gitu. Dievaluasi saja berapa input cairannya sehari-hari, dan berapa kencingnya, berapa kali kencingnya, masih dalam rentang normal atau tidak. Karena kita juga pernah nih dapat pasien, dok saya beser banget sering pipis, terus ternyata pas bikin catatan harian berkemih minumnya sampai 5 liter loh sehari. Terus saya tanya, kok ini minumnya banyak banget ya? Ya dok, kan ini kan gaya hidup sehat dok, harus banyak minum, kayak gini tuh, dan itu cukup banyak gitu gaya hidup sehat. Jadi coba dievaluasi dulu hal yang mungkin sederhana ya, input cairan diukur, ada infeksi atau tidak, dilihat. Kalau misalnya itu semua tidak ada infeksi, tidak ada intake cairan yang berlebih, baru kita evaluasi penyebab yang lainnya. Dan untuk pH, kalau berkaitan dengan sering pipis sih belum ada sih yang kaitannya sama ini ya, sama pH air. Tapi memang kalau yang orang overactive bladder yang keluhannya beser-beser, sering pipis itu ya tadi yang makanan atau minuman pemicu yang terlalu asam, terlalu pedas, tadi minuman bersoda ya kayak soft drink seperti itu. Terus kalau ada konsumsi alkohol, terus juga yang kafein, teh, kopi, susu, coklat, susu enggak, teh, kopi, coklat itu juga bisa mempengaruhi. Itu minuman yang udah terbukti ya mempengaruhi jadi sering pipis. Sama obat-obatan diperhatikan, ada nggak yang bikin sering pipis? Oke, terima kasih Dokter Vina. Ada lagi nih yang bertanya dari tim KPP Pratama Karawang. Ada nggak toleransi waktu seberapa lama untuk pipis, dok? Untuk nahan pipis?
Jadi kalau secara umum mungkin udah pernah dengar ya, jangan suka punya kebiasaan nahan-nahan pipis. Pada konteks tertentu secara umum itu benar. Memang terutama pada anak-anak ya. Anak-anak yang dari kecil punya kebiasaan nahanan pipis, pada beberapa anak yang geli gitu atau jijik sama toilet umum, dia toilet sekolahnya kurang bagus, dia tidak suka, tidak nyaman untuk kencing di toilet itu, dia akan menahan pipis. Ada kecenderungan saat dewasanya dia mengalami gangguan berkemih. Jadi ada diskoordinasi antara otot panggul sama otot kandung kemihnya. Gitu. Ya, itu mungkin kenapa orang tua suka bilang jangan suka nahan-nahan pipis. Itu faktor hubungannya dengan itu. Tapi pada kondisi tertentu yang namanya overactive bladder, yang sensitif banget kandung kemihnya, memang kita anjurannya berbeda. Kita suruh pasiennya untuk mencoba menahan pipis. Jangan terlalu mengikuti keinginan pipisnya. Biasanya itu bertahap tuh, berapa menit dulu ditahan, nanti berlanjut-lanjut. Secara umum nahan kencing 3 jam ya dengan intake yang normal sih harusnya bisa nahan 3 sampai 4 jam ya, karena kita menganggapnya frekuensi normal itu 6 sampai 8 kali per hari dengan syarat intake cairannya dalam batas normal gitu. Oke deh. Terus nih dok, ada pertanyaan untuk Dokter Gempo. Izin saya mau bertanya dok. Kalau tiap pagi selalu ereksi dan pengen pipis, apa ini kelainan dok? Ereksi dibarengin pengen pipis, apa ada gangguan prostata? Gimana ini Dokter Gempo? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya ereksi ketika di pagi hari itu bukan suatu kelainan ya. Bahkan itu adalah suatu parameter yang baik ya, suatu parameter yang baik. Berarti secara fisiologis ereksi kita masih normal. Jadi ada istilahnya namanya nocturnal penitumescence. Jadi ketika malam hari ketika kita tidur itu terjadi episode ereksi kurang lebih yang normal 3 sampai dengan 5 kali gitu ya. Apabila kurang dari itu dengan lama paling kurang 20 menit sampai dengan 60 menit kadang-kadang pada beberapa kasus ya. Nah, jadi itu terus dari dia tidur sampai dia bangun gitu. Jadi ketika bangun tentunya masih ada kemungkinan dia masih sedang ereksi gitu. Nah, dan kalau dia mau berkemih itu memang ketika pagi kandung kemih tentunya sedang dalam keadaan penuh-penuhnya karena kan ketika malam kita nggak kencing sama sekali. Ya kan kita nggak kencing sama sekali, kandung kemihnya penuh sehingga ketika kita bangun pagi kita langsung ada sensasi ingin berkemih gitu. Nah, ada suatu teori yang mengatakan kenapa juga salah satunya ereksi bisa terjadi di pagi hari gitu ya. Itu salah satunya adalah ketika kita bulinya itu dalam keadaan penuh, salah satu mekanisme fisiologisnya adalah jadi ereksi biar dia tidak nggak menahan kencingnya biar kencing nggak keluar gitu. Ya, tapi ini bukan satu kelainan, jangan khawatir, itu ada suatu proses yang fisiologis. Oke deh. Jadi itu normal ya dok ya, fisiologis Ya. karena normalnya begitu. Iya, itu bukan karena gangguan prostat, bukan, itu memang suatu proses yang normal. Oke deh. Ada dari EP nih, untuk Dokter Vina. Dokter mau nanya, kalau alkaniser gastrik, ini kayak orang kedokteran ya, bahasanya kita agak susah nih menyebutnya nih. Gastric anesthesis itu apakah membantu anyang-anyangan? Nuhun ya Bu Dokter, katanya gitu. Ini nama penyakit ya dok? Kayaknya nama obat ya. Nama obat ya? Obat antasid ya kayaknya. Oh oke. Terus silahkan dibantu dok. Kalau secara ilmiah tidak ada sih rekomendasi penggunaan obat. Kalau benar ini antasid ya, antasid yang dikaitkan dengan keluhan anyang-anyangan. Gitu. Saat ini kayaknya belum ada, setahu saya mungkin Dokter Gampo bisa nambahin, belum ada rekomendasi obat yang ke arahnya ke ini ya, ke alkalinizer kali ya, gastric antacid gitu. Kalau anyang-anyangan itu kan gejalanya umum, bisa disebabkan oleh macam-macam. Kalau penyebabnya infeksi, terapinya adalah antibiotik. Kalau memang anyang-anyangannya sering itu karena overactive bladder, yang kantong kencingnya sensitif, biasanya obat-obatannya berupa antikolinergik atau beta-3 agonis. Obat antikolinergik itu yang sering ada di pasaran itu, imidafenasin, terus solifenasin,
Kalau beta-3 agonis itu mirabegron. Saya belum pernah dengar sih ada yang merekomendasikan ini ya, alkalinizer, gastrik, antacid. Mungkin Dokter Gama pernah baca? Jadi memang ada beberapa negara gitu ya yang memberikan alkalinisasi urin ya untuk beberapa infeksi saluran kemih pada wanita gitu. Jadi tapi itu terapinya bukan diberikan alkalin ini ya, alkalin antasid gitu ya, obatnya lain lagi gitu. Jadi ada obat yang bisa menyebabkan alkalisasi urinnya terjadi gitu. Memang mirip-mirip dengan obat antasid ini tapi berbeda gitu. Tapi dari suatu penelitian yang udah dikumpulkan dari beberapa penelitian yang ada, itu disimpulkan kalau ternyata alkalisasi urin itu tidak ada efek apa namanya, outcome positif terhadap infeksi urinnya itu dianggap tidak ada hubungannya sama sekali gitu. Jadi sebenarnya masih belum menjadi rekomendasi. Terima kasih. Baik-baik. Jadi bukan rekomendasi ya. Walaupun Iya, saya nggak tahu tuh obatnya di mana. ini obat mah Bu kayak Oh, Promah atau misalnya gitu. apa Oke, oke, Milanta oke, gitu. oke. Nah, kalau itu obat warungnya saya tahu tuh, Pak. Kalau yang bahasa planetnya nggak tahu. Ini ada lagi dari Ibu Nenden. Dok, mau nanya lagi nih. Kalau malam suka pipis, kadang sampai 3 kali, tapi dengan jam waktu yang sama setiap harinya. Misalnya selalu jam 1, jam 3, terus mau subuhan. Apa nih, gangguan atau hanya kebiasaan ya, Dok? Silakan, Dokter Vina, silakan. Ya. Kalau ada keluhan seperti ini, sebaiknya tadi ya dievaluasi aja berapa sih input cairannya. Jangan-jangan emang tanpa disadari minumnya banyak aja gitu. Oke. Sip. Dievaluasi dulu ya, Bu Nenden. Nanti terakhir kita minta nomornya Dokter Vina sama Dokter Gampo, mau nanya sampai meledos juga nggak apa-apa. Ya, Bu Nenden ya. Terus dari Ibu Meta, Dok mau tanya, kalau misalnya sering anyang-anyangan, bahkan sampai perut kram, apa itu bahaya ya, Dok? Bagaimana ya, Dok? Biasanya setelah kedinginan atau terlalu lama berdiri atau menahan buang air kecil terlalu lama, saya sering anyang-anyangan. Katanya begitu, Dokter Vina. Silakan, Dok, dibantu, Dok. Ya, umumnya anyang-anyangan ini jarang ya sampai bikin perutnya kram. Anyang-anyangan biasanya kita definisiin kerasa kayak sebenarnya terasa ingin pipis, Kalau sampai perut kram mungkin kita mesti evaluasi yang lain ya, ada nyeri apa enggak, karena memang kalau kondisinya anyang-anyangannya bukan karena infeksi saluran kemih gitu ya, karena kalau anyang-anyangannya karena infeksi saluran kemih bisa jadi ya disertai rasa discomfort atau tidak nyaman di daerah perut bawah. Tapi kalau misalnya bukan karena infeksi saluran kemih, yang paling sering adalah overactive bladder. Overactive bladder klasiknya tidak disertai dengan rasa nyeri. Keluhannya hanya murni sering pipis aja kayak gitu. Kalau ada nyeri-nyeri, terus juga disertai dengan sering-sering pipis, kita harus evaluasi penyebab yang lain. Contohnya, misalnya ada interstitial cystitis atau bladder pain syndrome, nyeri kandung kemih kronis, gitu. Itu yang yang harus dievaluasi. Tapi biasanya kalau karena ISK bisa sampai perutnya nggak enak, discomfort, tapi kalau penyebab kayak overactive bladder harusnya tidak ada perut kram gitu. Nah, terus kalau biasanya kedinginan atau terlalu lama buang air kecil, kram karena terlalu sering pipis. Jadi pada beberapa kondisi nih, kalau orang suka nahan pipis, terjadi berlebihan gitu, jadi kantong kencingnya jadi membengkak sedemikian rupa ya, terdistensi itu terisi penuh banget, jadi ngembang kayak balon. Karena otot kandung kemih, dindingnya kandung kemih itu berupa otot, kalau dia semakin terdistensi, jarak antar ototnya itu semakin jauh, sehingga waktu dia mompa, waktunya kencing itu dia nggak efektif. Nah, pada kondisi gitu bisa terjadi sisa air kencing yang banyak, dan mungkin itu yang bikin keluhan anyang-anyangan. Itu juga salah satu alasan, jangan nahan kencing yang terlalu lama itu, karena kita nggak mau kantong kencing itu over distensi. Karena kalau over distensi saat dia pipis tidak maksimal, dan itu bisa menimbulkan sisa air kencing, bisa bikin infeksi, atau malah jadi itu timbulnya anyang-anyangan, karena memang belum tuntas gitu. Belum keluar semuanya, udah
masih ada sisanya, jadi nggak berapa lama udah rasa lagi mau pipis. Mungkin ini pengalaman PP ya Mbak Bu Meta ya, dari Tangsel ke Karawang mungkin ya Bu ya. Jadi terlalu sering nahan pipis ya Bu. Tuh jangan sering Bu, ke pom bensin Shell aja ntar ya. Terus ada lagi nggak nih pertanyaan? Soalnya sisa waktunya tinggal 3 menit nih untuk kita tutup Bapak dan Ibu. Ada nih Dok. Satu lagi Dok, kalau bersin atau batuk sampai keluar pipis itu lumrah apa gimana ya Dok? Kata Bu Meta lagi nih Dok. Ya, jadi prinsipnya di atas 5 tahun ngompol abnormal. Gitu. Jadi artinya tidak normal. Jadi kan ada banyak yang bilang katanya ya normal ini faktor U gitu. Tapi sebenarnya faktor U-nya tambah tua tuh kita sih harapannya nggak ngompol gitu ya. Apalagi kalau misalnya masih aktif ya, mungkin notaris saya nggak tahu masa kerjanya mungkin bisa nggak sih sampai umur 70 tahun gitu ya, masih aktif gitu. Masih banyak kliennya gitu ya. Sampai 67 Dok. Oh, nggak boleh ya di atas itu. Oke. Ya kalau misalnya itu kan tentu kita pengennya fit lah ya, karena kan ketemu dengan orang gitu ya. Maunya tentu tampilannya tetap proper, baunya juga pengennya wangi gitu ya. Tentu dengan ada keluhan ngompol-ngompol ya akan mengganggu aktivitas ya. Yang jelas itu harus dievaluasi dan terapi awalnya gampang. Coba kegel dulu Bu di rumah, dirutinin. Kegel dulu ya. Oke, itu Bu Meta, kegel dulu di rumah ya Bu. Terus Dok, saya pernah lihat tuh di apotek ada alat untuk pipis wanita untuk perjalanan. Bahaya nggak Dok kalau dipakai? Kalau laki-laki gampang kan bisa pakai botol. Ya nggak gitu juga sih Bu. Ya gimana tuh Dok? Ya saya pernah lihat tuh kayak sejenis kantong ya. Kalau kepepet sih menurut saya boleh-boleh aja kan, itu sebenarnya sekali pakai sih, setahu saya single use tuh ada di S Hardware kalau nggak salah, saya pernah lihat. Boleh aja tuh, hanya kantong aja. Yang penting kan habis itu higienitas pasca kencingnya yang harus diperhatikan ya. Mudah apa enggak tuh membersihkan area itu kalau di dalam mobil atau di pinggir jalan juga harus diperhatikan ya airnya gitu. Oke. Ini makin ramai pertanyaannya ya. Terus kalau malam setiap 5 menit pengen kencing, terus kadang sudah pipis, masih ada lagi pengen pipis terus. Itu gimana ya, Dok? Jadi pipisnya nggak selesai gitu ya, Pak Ishak Payung? Oke. Ya, yang harus dievaluasi tadi ya, salah satunya lagi selain intake cairan, yang mesti kita evaluasi adalah tadi Dokter Gampo mungkin udah menyebutkan namanya pemeriksaan uroflometri dan residu urin. Jadi ada beberapa orang yang sering pipis memang karena sisa air kencingnya banyak. Kalau dibayangkan kantong kencing itu kayak balon. Misalnya isinya 300 cc, tapi yang dikencingkan hanya 100 cc, sisanya masih ada 200 cc. Nggak berapa lama ginjalnya membentuk air kencing lagi, penuh lagi, kerasa lagi mau pipis. Jadi salah satu pemeriksaan evaluasi adalah dilihat dulu nih, kalau pipis efektif apa enggak. Bisa keluar semuanya apa enggak, atau sisa air kencingnya banyak. Kalau sisa air kencingnya banyak, ya itu harus dicari tahu kenapa sisa air kencingnya banyak, dan itu harus diatasi gitu. Kalau sisa air kencingnya sedikit, biasanya itu karena overactive bladder sih. Oke. Terus ini dari Bu Ingrid, Dok, saya ada saudara sudah operasi prostat di usia muda. Itu kenapa ya, Dok? Ya saya juga nggak tahu, Bu. Mari kita tanya sama Dokter Gampo. Itu gimana ya, Dok? Semudah apa dulu nih? Apakah di bawah 40 tahun, apa di atas 40 tahun gitu ya? Jadi sebenarnya prostat itu seperti yang saya katakan tadi, dia baru membesar tuh di atas, secara histologis ya, dia di atas 40 tahun. Tapi secara beneran yang dia membesar banget ya organnya itu setelah 50 tahun gitu. Jadi dan lebih besar kasus bisa ditangani dengan pemberian obat-obatan, bukan terapi operasi gitu ya. Nah sebenarnya sih kalau di bawah itu tidak ada pembesaran prostat yang harus dioperasi gitu ya, kecuali suatu proses keganasan. Nah proses keganasan itu sendiri jarang juga ada di usia 40 tahun. Ya, kecuali ada beberapa jenis keganasan prostat, misalnya ada namanya STAM gitu ya, itu memang bisa di bawah 40 tahun, tapi kasusnya sangat jarang sekali. Gitu. Jadi kalau biasanya kalau di umur yang, apalagi kalau masih umur 20 tahun ya Bu Ingrid, ya, ini umurnya 20 tahun. Saya agak
Ya, atau mungkin dia bukan prostat yang dioperasi, mungkin dioperasi strukturnya kali yang dioperasi, struktur uretra atau penyempitan dari uretranya. Karena kalau masih Oh, umur 20 enggak tahun ya, rasanya masih sehat ya, prostatnya Kak. tidak mungkin membesar gitu. Iya, Oh, katanya naik kalau motor. karena naik motor mungkin karena riwayat dia terjatuh terus atau ada trauma berulang di Benturan. bagian saat benturan Oke. berulang di daerah selangkangannya itu Heeh. terjadi struktur atau penyempitan dari uretra. Oh, oke. Penyempitan uretranya itu memang dioperasi juga pakai endoskopi terus dilebarin gitu. Oh, Ya, keren tapi keren. bukan operasi prostat itu. Itu operasi yang berbeda. Oh, gitu. Gitu Bu Ingrid katanya. Ada lagi pertanyaan? Sudah jam 4 nih kebetulan Bapak dan Ibu. Ya, kita tutup aja sesi tanya jawabnya. Apa belum? Oke, baik. Terima kasih penjelasannya. Kita tutup aja Bapak Ibu untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin Dokter Gampo atau Dokter Vina bisa memberikan email atau WA gitu, Dok. Mungkin malu-malu nanya di sini kali kan. Betul, malu-malu. Bisa diberikan secara jamblang nomor WA, nomor email, mungkin ada yang mau curhat satu paragraf subjek emailnya panjang gitu kan. Silakan dokter-dokter dipersilakan. Boleh. Saya sih mana sih kalau ke semua caranya gimana ya biar bisa buat ke semuanya. Diketik sih dok ininya. Bukan saya kok ngirimnya ke Vina doang. Oh, everyone, oke. Iya, Nah, makanya. saya Ini emailnya. menurut saya mendingan di email ya karena bukannya saya nggak suka dihubungin lewat telepon tapi kebanyakan message yang masuk tuh kadang-kadang suka kebaca gitu di WhatsApp Oh, ya jadi ketimpa ya dok ya. mendingan di email. Kalau email lebih akan sering kebaca oleh saya karena tidak begitu banyak sebanyak WhatsApp. Tapi pasti dibales kan ya dok? Jangan Insya di Allah PHP-in. apabila Oh, pasti dibales waktunya itu. cukup ya dan saya Mantap. bisa jawab saya jawab pastinya. Oke deh. Kalau dokter Vina bisa dok kali di-share email atau WA-nya. Oh, lagi ngetik ya dok. Ubah everyone dulu, Vin. Ya, Dikasih tuh nomor WA-nya. Langsung banyak abis ini kayaknya ya. Yang WA Japri. Pada malu-malu soalnya rekan-rekan pasti dok. Terus kita belum ngasih sertifikat nih, Bu. Bu Eti bisa dibantu Bu untuk memberikan sertifikat kepada Bapak Dr. Gampo. Dokter Gempo. Baik Bu Getri, Dokter Gempo, terima kasih banyak atas ilmunya, atas pengetahuannya. Benar apa yang dibilang Bu Getri, mungkin pasti malu-malu. malu-malu Bu. Soalnya private kayak gini agak-agak gengges aja nanyanya. Ya, ini ada sertifikat ucapan terima kasih dari Pemda INI Karawang. Mangga dokter nanti kami akan mengirim fisiknya. Dan kami juga mengundang Dokter Gimpo dan Dokter Vina untuk main ke kampung kami Karawang. Terima kasih dokter. Semoga senang menerimanya. Tetap menjadi apa ya dok? Menjadi sumber, jadi berkat buat orang dokter. Amin. Terima kasih dokter. Mungkin mohon maaf dokter nanti banyak yang email dokter. Mungkin bapak-bapak mungkin malu ya. Pasti. Terima kasih Pak Dokter, sehat selalu. Sampai ketemu dokter. Nanti juga kami mungkin bisa juga saya konsul dokter. Terima kasih dokter. Silakan dilanjut. Oke, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya berjoin dengan webinar bersama Pemda Kabupaten Karawang. Dengan resmi kami tutup ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dibukakan pintu maaf lebar-lebarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Fadli itu salah satu pasiennya Dokter Gempo nanti. Bisa Pak Fadli itu apa saya ganti Dokter Gempo karena saya sudah mulai harus berkalkulasi soal si prostat tadi. Oke. Terima kasih Pak Dokter, Bu Dokter, Ibu Eti, Ibu Ketua, Ibu Getri, Ketua Panpel, Ibu Ruth, Pak Sandi, dan semua rekan-rekan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu MC, Bu Ya. Ketua Panpel. Sampai ketemu di acara selanjutnya, acara Pengda INI Kerawang. Ya. Salam sehat, tetap optimis dan semangat. Semangat, terima kasih Bu. Sehat-sehat, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. makasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Udianto, terima Sama-sama, kasih Bu. Ya. Pak Sujarwo, terima kasih Pak